Minggir semua. Minggir. Kerja. Minggir semua. Lagi beli sayur? Serang. Jangan diinjak untuk dijual. Beli obat buat suami saya. Aduh, sakit. Kalau tak bayar uang perlindungan, jangan jualan di sini. Makan kau. Tenang, teman-teman. Bapak tua ini jualan sayur susah juga. Siapa kau? Berani ikut campur? Pergi sana. Aduh. Cukup bicara. Jangan main tangan. Sakit. Kamu ini, kau gila. Berani sentuh anggota geng naga hijau? Buang waktu hajar dia. Kalian yang mulai. Tak usah sungkan. Hajar dia. Kok kuat sekali? Kau siapa? Aku? Cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Minggir semua. Minggir. Minggir sedikit. Bos. Ini perempuan itu. Dia menghambat kami minta uang perlindungan. Perempuan? Dia berani buat masalah di wilayah geng naga hijau. Saudara-saudara, habisi dia. Tunggu. Perempuan ini kelihatan jago. Ini kan cuma tante biasa beli sayur. Gayanya lebih kuno dari ibuku. Ibu belanja. Seorang ibu belanja bisa membuat saudara-saudara kita semua jatuh. Mu Yunsheng, Ratu bawah tanah Mu Yunsheng. Bos. Apa yang lahir? Siapa yang melahirkan? Mu Yunsheng. Inilah kami, bos besar dunia hitam Gangjang, kakakmu. Menyelamatkan hidup adalah yang terpenting. Menyelamatkan hidup adalah yang terpenting. Bawa saudara-saudara dan segera tarik diri. Oh, menarik. Tarik. Pak tua, ambillah. Kamu juga tidak mudah. Ambillah. Terima kasih. Saya harus kembali untuk memasak untuk Chen pergi. Chen, tidak apa? Bu, tolong selamatkan saya. Pak Li, selamat pagi. Chen, kamu datang tepat waktu. Masih ada satu tempat parkir tersisa. Cepat masuklah. Baik, terima kasih, Pak. Halo, tidak ada tempat parkir di dalam, tidak bisa masuk. Manis, berani-beraninya menghalangi aku. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Minggir. Tahukah kamu siapa dia? Kakak iparnya adalah anggota kamar dagang kalian, Ketua Lin Guodong. Jika ingin mempertahankan pekerjaanmu, segera minggir dari hadapanku. Zenzen wa hati-hati. Manager Wen.
Manager Wan, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah tidak menabrakmu. Bagaimana bisa di garasi mengemudi begitu cepat? Aku akan mencarinya. Ayo pergi. Orang yang tidak tahu diri. Kamu, Apaan sih kamu? Bawa mobil murahan, berani banget rebut tempat parkirku. Cepat pindahkan mobil jelekmu itu. masih ada logikanya nggak sih? Tempat parkir juga ada aturannya. Lagian, tadi kamu nabrak orang, tahu nggak? Kok bisa-bisanya kamu begitu? Jelas-jelas kalian yang nabrak duluan. Nggak minta maaf, kenapa malah main pukul? Ya aku pukul. Mau apa kamu? Berani banget rebut tempat parkir. Nggak mati, kena tabrak. Beruntung banget kamu. Berani rebut punya kakak, Shiyu pantas aja kena tabrak. Ternyata sengaja ya. Lo tega-teganya rebut tempat parkir sampai nabrak orang. Nabrak orang, ada yang lihat nggak? Kamu lihat? Kalian lihat? Aku bisa bilang orang ini kamu yang nabrak. Kamu? Kok bisa memutarbalikkan fakta? Jangan berkilah. Kami semua lihat orang ini. Jelas-jelas kamu yang nabrak. Betul. Kalian omong kosong. Di mobilku pun ada dashcam. Sekarang aku bawa rekaman kalian nabrak orang. Lapor polisi. Di mobilmu ada rekaman, jadi bukti ya. Mau apa kalian? Jangan. Sekarang masih ada buktinya. Kenapa rusak dashcam milikku? Masih ada logikanya nggak? Logika. Haha. Ini kan wilayah Asosiasi Dagang Gangjang. Di sini, aku adalah kebenaran itu sendiri. Kau siapa? Berani-beraninya semena-mena. Siapa aku? Katakan padanya. Siapa aku? Kau buta ya? Kakak Shiyu saja tidak kenal? Betul. Kakak ipar kakak Shiyu adalah ketua Asosiasi Dagang Gangjang. Seluruh gedung ini milik asosiasi mereka. Kalau berani menghina kakak Shiyu, kalian berdua siap-siap mati saja. Ketua asosiasi, lalu kenapa? Jadi ketua boleh semena-mena? Datang lagi yang sok benar. Ayo, tahan dia. Hari ini aku akan mengajarinya apa itu kebenaran. Jangan. Kepala bagian Ben. Jangan berdebat lagi dengan mereka. Tanganmu terluka. Aku antar kau ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Hei, siapa yang izinkan kalian pergi? Pindahkan mobil jelekmu itu keluar untukku. Lalu menggonggong seperti anjing 3 kali. Baru aku maafkan kalian. Tidak mungkin. Kalian yang nabrak orang duluan, mengapa masih menghina orang? Bagus. Sangat bagus. Kepala bagian Wen. Kepala bagian Wen. Mengapa? Aku paling benci orang yang bertanya mengapa padaku. Karena aku bisa membuat kalian mati. Cukup alasan itu? Di siang bolong begini, kau tak menghargai hukum, sengaja melukai orang. Tunggu saja. Aku akan telepon polisi sekarang. Berani juga telepon polisi? Bawa ke basis Dongjao. Hari ini, Bibi akan temani dia main. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hari ini kau akan tahu rasa hidup lebih sengsara dari mati. Suyu, kau pulang? Ada apa? Wajahmu muram sekali. Ini gara-gara 2 si manis ini berani rebut tempat parkirku. Hari ini ku bikin mereka sengsara. Hei, sudah sampai. Gu Cheng, itu kau? Mu Qian, Ya, kau datang menyelamatkan kami, benar kan? Chen, mereka sepertinya berniat jahat. Tidak mungkin manajer Wen ini tunanganku. kupikir siapa yang tak tahu diri. Ternyata kau. Kau pikir kau siapa? Berani buat Shiyu marah. Gu Cheng, kau Apa kau? berani pukul aku demi dia. Apa hubunganmu dengannya? Masa kau tak lihat?
Kalau aku, kita sudah bertunangan. Kau anggap aku apa? Bertunangan itu apa? Yang kucintai adalah Shiyu denganmu cuma main-main saja. Mengerti? Kita bersama 4 tahun di kuliah. Baru lulus sudah bertunangan. Aku tahu tentangmu, keluargamu tidak berada. Itulah sebabnya aku terus bekerja keras paruh waktu untuk biaya hidupmu. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Justru karena itu, aku lebih harus bersama Shiyu bersamanya. Apa katamu? Kamu Mu Chen Chen hanyalah pekerja miskin. Shiyu adalah putri kaya. Dia bisa memberiku masa depan. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Manis. Berani-beraninya sentuh pacarku. Jangan salahkan Bibi. Kalau aku kasar padamu dan kamu ngapain ngomong panjang sama dia? Jangan-jangan masih ada sisa perasaan untuknya? Mana mungkin Shiyu aku terhadapnya. Sama sekali tidak ada rasa. Sedikit pun tidak. Pria brengsek, ternyata begitu harta dan status dulu. Kenapa mau bertunangan dengan Chen Chen? Karena Shiyu suka pria tampan. Kalau aku tidak bertunangan, bagaimana bisa dianggap tampan? Hahaha, kakak Shiyu memang pintar bermain. Setan, apa yang kamu katakan? Hei, Kalian bersekongkol, tidak tahu malu. Si manis masih berani mengumpat aku mencari mati. Tahan dia. Lepaskan aku. Aku suruh kamu mengumpat. Berhenti, jangan ganggu dia. kamu siapa? Ingin jadi pahlawan penyelamat? Ini urusan tidak ada hubungannya dengan manajer Wen. Lepaskan dia. Ada masalah, datang padaku. Tidak bisa. Jangan sakiti Chen Chen. Datang padaku. Kamu begitu melindunginya. Jangan-jangan kamu suka padanya ya? Lalu bagaimana kalau iya? Apa hubungannya denganmu? Menarik juga. Hei, orang-orang bawakan barangnya padaku. Hari ini aku akan menemani mereka berdua bermain-main sebentar. Kakak Shiyu, bagaimana rencanamu bermain? Wajah gadis cantik ini masih cukup menarik. Menurut kalian, jika aku gunakan pisau, membuat beberapa goresan di wajahnya, apakah masih ada orang yang akan melindunginya seperti ini? Kalau begitu coba saja. Gerombolan ini benar-benar gila. Biarkan aku menghadapi mereka. Kamu cepat lari. Lalu bagaimana denganmu? Jangan pikirkan aku dulu. Kamu cepat lari. Masih mau lari, tahan dia untukku? Berhenti, jangan sentuh dia. Aku tidak mau. Berhenti. Jangan sentuhan aku. Siapa yang memperbolehkan masuk? Tidakkah kalian lihat kakak Shiyu sedang bermain? Menyingkir. Kamu berani memukulku? Kakak Shiyu, lihat, dia memukulku. Ibu Chen Chen, Kamu baik-baik saja? ada yang terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Kamu siapa? Berani sekali. Bahkan orang Liu Shiyung, kau berani ganggu? Oh, siapa rupanya? Ternyata Mu Chen Chen, si ibu rumah tangga itu, si lumpuh. Gu Cheng. Bukankah kamu tunangan Chen Chen? Kenapa kamu bergaul dengan orang yang mengganggu Chen Chen? Bersama-sama? Apa maksudmu bergaul? Putrimu sudah kutinggalkan. Ini pacar baruku. Baik. Putriku salah menilai. Pria tak bertanggung jawab sepertimu. Lebih baik putus. Aku tanya kamu, wajah putriku terluka. Siapa yang memukulnya? Aku yang memukul. Kenapa? Dasar apa kau memukulnya? Tante tua, bicara dengan kakak Shiyu kami. Harus sopan. Aku sedang bicara dengannya. Urusanmu apa? Dasar apa kau memukulnya? Dasar apa? Karena dia menghina aku. Berani merebut tempat parkir dariku. Kupukul dia. Itu masih ringan. Ibu, bukan begitu. Tempat parkir itu yang kutempati duluan. Dia bukan hanya menabrak manajer Wen dengan mobil, tapi juga memukul orang. Kalau dia yang menyinggungmu, baik, biarkan mereka pergi. Kalau ada masalah, tujukan kepada saya saja, ibunya. Tante, kebanyakan nonton film gangster ya. Kamu pikir kamu ini bos gangster perempuan? Cacat pun berani minta ditarget? Kamu pikir kamu siapa? Asosiasi Dagang Gangjang Ratu Bawah Tanah? Kalau kamu tahu Asosiasi Dagang Gangjang, maka kamu jangan ganggu anakku. Si tante ini berlagak ibu rumah tangga berbau minyak goreng. Kamu tahu siapa aku? Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Potong, aku tak peduli siapa kamu. Bukankah kamu itu ibu dari perempuan itu? Kalian ini, mulut kalian penuh dengan kata perempuan, lalu menyebut pincang seenaknya. Aku sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah. Hari ini keluar, ternyata anak-anak sekarang semua berkelakuan seperti ini. Berhenti berlagak misterius. Ingin menyelamatkannya kan? Untuk 2 orang hari ini, aku harus membawa mereka pergi.
boleh membawa pergi, tapi dia merebut tempat parkirku dan melukai aku dengan pisau. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Chen Chen adalah putriku. Jika dia bersalah padamu, aku yang akan menanggung semua konsekuensinya. Kamu yang menanggung. Benar, katakan saja. Asalkan kamu membebaskannya, berapapun uang yang kamu mau. Selama kamu bicara, aku pasti tidak akan ragu. Ganti rugi. Besar sekali omong kosongmu. Kalau kamu mau ganti rugi juga boleh. Keluarkan dulu 5 juta. Lalu gantikan dia berlutut dan minta maaf padaku. Baru aku akan memaafkan kalian. Nona kecil, aku hampir seumuran dengan orang tuamu. Kamu suruh aku berlutut padamu. Apakah kamu tidak takut menerima karma? Berhenti berpura-pura. Jangan bilang kamu berlutut padaku. Meski kamu pecahkan kepalamu di depanku, aku tetap bisa menerimanya. Kalau bisa bicara, bicaralah dengan baik. Jangan seenaknya. Apa orang tuamu tidak pernah bilang langit masih ada langitnya di luar sana? Harus berbicara dengan sopan, manis. Dengan kemampuanmu juga berani menyebut kami orang tua kakak Shiyu. Kamu siapa? Aku ngobrol dengannya, ada urusan apa kamu ikut bicara? Pergi. Kalau aku tidak salah ingat, tempat ini seharusnya wilayah asosiasi dagang Gangjiang. Siapa yang memberimu hak? Kakak iparku, kenapa? Apa kakak iparmu tidak pernah bilang di wilayah asosiasi dagang Gangjiang ini, melihat satu orang saja pincang bawa keranjang sayur, harus bicara sambil menunduk? Apa kamu mau menggantikan kakak iparmu untuk mendidik aku? Tahu kakak iparku siapa? Ketua Asosiasi Dagang Gangjiang Ling Guodong? Seorang penyandang cacat. Masih tahu kakak iparku? Tahu, sangat kenal. Halo kakakmu. Halo kakakmu. Masih mau memanggil bala bantuan? Kembalikan ponselku. Butua sudah hampir mati, masih belum jujur. Gucheng, jangan sentuh ibuku. Butua Kakakmu. Kenapa kakakmu menelepon tidak bicara? Halo, nomor yang kamu hubungi sedang mati. Mati. Bukankah aku suruh kirim orang diam-diam untuk melindungi kakakmu? Sekarang dia di mana? Kakakmu pagi tadi keluar dari pasar langsung ke timur kota. Timur kota. Di timur kota. Gudang milik asosiasi dagang timur itu. Kamu kayaknya memberikan ke nona kedua untuk main-main? Celaka. Cepat. Basis dong jawab. Ya. Bu, apa ibu baik-baik saja? Ada luka di mana-mana tidak? Ibu baik-baik saja. Tante tua, apa kamu terlalu banyak nonton film mafia masih mau panggil bala bantuan? Kamu benar-benar mengira dirimu ratu bawah tanah yang ngakak. Hahaha. Ia seorang ibu rumah tangga yang kakinya sakit, tidak tinggal diam di rumah, malah keluar berlagak. Jadi apa bos mafia? Benar-benar memalukan. Berlagak? Bukankah kamu cuma mau mengelabui aku agar melepaskan kalian pergi mimpi hari ini? Kalau tidak berlutut, minta maaf padaku. Kalian bertiga, jangan harap ada yang bisa hidup keluar dari pintu ini. Liu Xiu, jangan terlalu beringas. Yang salah itu kamu. Kenapa ibuku harus minta maaf? Tidak mau ya? Baik, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Hei, kalian pukul mereka sampai mati. Pukul sampai mereka memohon ampun. Jangan sentuh ibuku. Minggir kalian. Berani pukul anakku. Si manis, berani sekali kau. Sejak kecil, tak ada yang berani sentuh aku. Kau berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Orang yang arogan dan tak tahu aturan. Setelah menangani si manis ini, Bibi akan memberi kalian hadiah 1.000.000 yuan. Baik, Si manis, kau tamat. Orang yang sok jago. Ibu, Si manis ini lumayan jago bertarung. Sepertinya harus memberi tekanan lebih. Jangan bergerak. Si manis, hentikan segera. Atau kubunuh dia. Jangan sentuh anakku. Jangan mendekat. Baik, aku tak mendekat. Jangan sakiti anakku. Matilah. ibu. Tante. Dirimu sendiri sudah susah, masih mau bernegosiasi. Inilah akibatnya melawanku. Ibu,
Liu Shiyu, aku mohon lepaskan ibuku. Kaki ibuku ada luka lama. Aku mohon padamu. Lepaskan dia, boleh saja. Kalau begitu, berlutut dan minta maaf padaku, aku akan pertimbangkan. Jangan Chen Chen. Kita hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Jangan berlutut pada orang hina ini. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala? Kalau begitu, akan kupukul sampai engkau minta ampun. Jangan. Berhenti! Berhenti! Si manis pasti sudah melihatnya. Iparku datang. Hari ini kau pasti mati. Ketua Lin, kakak Shiyu paling membawa orang untuk mendukung kita. Tentu saja. Ketua Asosiasi Dagang Gangjang datang untuk mendukung kita. Kalian pasti mati. Si manis minta maaf sekarang masih sempat. Minta maaf. Seumur hidupku, baru pertama kali mendengar kata ini terdengar asing. Lanjutkan berpura-pura, nanti ada yang menanti kau. Ipar. Menyingkir kakakmu, kau baik-baik saja? Masih punya muka bertemu denganku? Lihat si manis yang kau ajar. Si manis berani sekali kau memukul iparku. Anjing gonggong tuannya. Hei, semanis kecil, berani sekali kau memukul Shiyu. Pria brengsek. Melawan si manis kecil. Pergi. Ipar, lihatlah. Kau datang dia masih berani memukulku. Diam kau. Ipar, aku memanggilmu datang untuk menghajar si manis ini. Kenapa kau pukul aku? Aku tidak pukul kau. Haruskah aku biarkan kau mati begitu saja? Mati apa? Tahukah kau siapa dia? Kau malah mengganggunya. Shiyu Liu, kali ini kau benar-benar membuat masalah besar. Kakak ipar, jangan tertipu dia. Dia cuma seorang yang sibuk di dapur ibu rumah tangga biasa. Tak ada yang menakutkan. Apa ibu rumah tangga? Dia itu... Lin Guodong cuma wakil ketua asosiasi. Liu Shiyu berani pakai namanya buat semena-mena di luar, buat onar di mana-mana. Kalau Chen Chen tahu dari kecil aku ketua asosiasi, dia akan bagaimana? Apa itu? Dia lebih tua darimu, jauh lebih tua sebagai sesepuh. Kok kamu bisa begitu tidak sopan? Bau minyak goreng ibu rumah tangga nggak layak ikat sepatuku? Mau jadi orang tuaku? Mimpi. Dan si manis itu berani rebut parkiranku. Hari ini aku bunuh keduanya. Tetap nggak puas. Diam. Arogan dan kasar. Tak tahu aturan Lin Guodong, ini kamu si manis didikanmu. Hei si manis. Aku bicara dengan kakak iparku. Kapan giliranmu menyela? Berani sama kakak iparku teriak-teriak. Hati-hati, ku sobek mulutmu. Karena kamu begitu liar. Baiklah, maka aku terpaksa akan mendidikmu baik-baik. Cuma kamu? Ya, cuma aku... Si manis, ku kasih tahu jika kamu berani sentuhku sedikit, keluarga Liu kami takkan biarkan kamu. Wasiat kekasihku adalah harapan. Chen Chen bisa hidup tenang urusan jalanan. Lebih baik jangan dia tahu. Anak baik. Kamu antar Chen Chen ke RS. Aku segera menyusul. Lihat, ibu, sini terlalu berbahaya. Jika pergi, kita bersama tenang saja. Ada ibu aman? Tutup pintu. Hutang tadi harus dihitung juga. Si manis kakinya lemah. Sudah tua lagi, masih tidak cepat pulang. Dia menunggu mati. Jangan memalukan di luar. Ya, masih ingin hitung dengan Shiyu. Kamu bisa hitung jelas? Benar. Memang tak bisa dihitung. Kalau begitu, putar rekaman pengawasan untukku. Siapa yang melukai putriku tadi? Sedikit pun. Aku akan satu persatu menuntut balas. Ya. Setengah badan sudah hampir masuk tanah. Kamu lihat rekamannya? Bisa apa terhadapku? Aku beritahu kamu, di belakangku ada keluarga Liu yang mendukungku. Jika kamu berani sentuh aku, hati-hati, kakakku bunuh seluruh keluargamu. Dasar bodoh. Kamu masih berani bicara sembarangan. Kamu tahu orang terakhir yang bicara ke kakakmu seperti itu. Matinya seberapa mengerikan. Lin Guodong, aku kasih muka padamu ya. Kamu cuma menantu laki-laki yang menikah ke keluarga kami. Berani juga berkali-kali menyerangku. Tidak tahu diri. Aduh, cepat diamlah kamu. Aku tidak mau.
Kamu cuma dari keluarga Liu, anjing peliharaan saja. Kamu tunggu, aku sekarang akan telepon kakakku. Suruh dia datang menghajarmu. Hei, Sudah cukup kamu berisik? Baik, baik, baik. Di Gangjiang, berani begitu mengganggu putriku. lihat, putrimu seperti mie dalam panci itu. Diganggu tidak seru. Tapi tulangmu yang tua ini keras. Diganggu lebih seru. Lin Guodong, kamu tahu aturanku. Siapa yang sentuh keluargaku, aku hukum berat tanpa ampun. Ya. Kamu berlutut untukku. Minta maaf kepada kakakmu. Lin Guodong, kamu berani membuatku minta maaf kepada orang tua itu. Tunggu kakakku datang, kamu tak akan lolos. Siapapun yang datang hari ini tak akan bisa menyelamatkanmu. Manis, apa yang kamu pura-pura? Hanya Lin Guodong yang percaya omong kosongmu. Kamu siapa berani meminta maaf dariku, bermimpi saja. Kamu masih belum mengerti dia siapa. Minta maaflah sekarang. Mungkin kakakmu akan memaafkanmu. Lebih lambat lagi takkan sempat. Menyingkir dari hadapanku. Aku tak tahu bagaimana caranya kamu jadi ketua ini. Bahkan ibu rumah tangga tak berani melawan sampah yang lemah dan tak berguna. Kamu sama sekali tak pantas jadi kakak iparku. Liu Shiyu, apa kamu sudah cukup bikin ulah? Jika terus begini, dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Manis, Lin Guodong takut padamu. Aku tidak takut padamu. Aku putri kedua keluarga Liu. Coba sentuh aku. Satu jari saja coba, kakakku takkan memaafkanmu. Kakakmu, orang rendahan seperti kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Setiap kali bikin masalah, selalu mencari orang dewasa untuk menyelesaikannya. Manis, berani-beraninya kamu mempermalukanku. Hari ini aku pasti akan menghajarmu sampai mati. Siapapun yang menang hari ini, aku akan memberi mereka hadiah 100 juta. Ambil senjata dan pukul dia. Sekumpulan orang yang tak berguna, bukan hanya membersihkan seorang nenek saja. Lihat aku. Kamu benar-benar keras kepala. Tadi kamu membuli anakku, aku belum menghitung utangmu. Sekarang kamu mulai lagi menantangku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan pahitnya dipukul. Jangan mendekat aku, masih anak-anak, kamu tidak bisa begini padaku. Anak-anak, ada anak yang memang anak-anak, ada anak yang adalah iblis. Kamu anak-anak, lalu anakku pantas dijadikan mainan? Terakhir kali pakai ini masih 10 tahun lalu, aku sendirian ke kota judi saat negosiasi. Hari ini akan kuuji coba keakuratannya padamu. Kamu juga margamu, 10 tahun lalu kamu sendirian menerjang kota judi Aozhou. Jangan-jangan kamu ratu bawah tanah. Tidak mungkin. Ratu bawah tanah tidak mungkin cacat ya atau bukan. Tak penting, yang penting kamu menyentuh anakku harus membayar harganya. Mau apa kamu? Tadi bukankah mau melukai wajah anakku? Maka akan kubalas dengan cara yang sama. Bagaimana tadi katamu? Oh, wajah yang cukup cantik. Kalau digambar sedikit, apa yang akan terjadi? Tidak boleh. Kamu tak boleh perlakukan aku begini. Aku baru 22 tahun. Sedang di masa muda. Kalau wajahku sampai terluka, masa depanku hancur. Kamu takut wajahmu rusak? Kamu masih muda. Lalu anak perempuanku, kesalahan apa yang dia lakukan? Kamu rebut tempat parkirnya. Mau lukai wajahnya. Pernahkah kamu pikirkan masa depannya? Jangan mendekat, aku salah. Aku benar-benar salah. Handphone. Si manis. Aku akan telepon kakakku sekarang. Begitu kakakku turun tangan, kamu tamat. Halo, ada apa, Shiyu? Masih berani main tipu muslihat? Telepon kakakku sudah tersambung. Kalau kamu berani sentuhku lagi, aku akan suruh kakakku sekarang juga ke rumah sakit bunuh anakmu. Kamu tunggu saja untuk ambil mayatnya. Shiyu, siapa yang ganggu kamu? Kakak akan bunuh dia sekarang. Kakak ini... Chen Chen adalah batasanku. Kalau kamu berani sentuh dia, cari mati senjata. Jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Aku tak berani lagi. Sekarang baru tahu takut? Terlambat.
Jangan. Kenapa gemetar? Kamu tadi kan cukup sombong. Nyali kamu mana? Aku salah. Aku tak berani lagi. Ampunilah saya. Seorang 20-an tahun gadis kecil. Tak pikir untuk lakukan hal yang bermakna. Selalu sombong dan kasar. Harga diri orang lain diinjak-injak seperti permainan. Kamu selain menindas dengan kekuatan, bisa apa lagi? Ah, katakan, kamu tadi bilang mau bunuh anakku. Ayo, bicara. Jangan bunuh aku. Jangan. Kakakmu, semua salah adalah salahku. Aku yang tak didik anak ini baik. Mohon ampuni nyawanya. Cepat! Sujud! Sembah kepada kakakmu! Minta maaf pada kakakmu. Cepat! Aku salah. Ampuni aku. Kamu, sudah. Ingat, kelak di masyarakat, jangan begitu sombong. Aku tidak setiap hari sebegitu toleran. Terima kasih kakakmu. Kakakmu, aku pasti buat dia pergi jauh-jauh. Pasti buat Anda tak lihat dia. Kamu belum cepat pergi? Tunggu, hukuman mati dihindari, hukuman hidup tak terelak. Kamu tadi pakai tangan mana pukulan aku? Baik, seseorang bawa pisau yang tadi ancam anakku. Aku mau buat dia ingat baik-baik. Ya, Tanganmu ini hanya bisa bikin masalah dan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lebih baik tidak punya. Siapa berani sentuh adikku? Berhenti. Siapa berani sentuh adikku? Kak, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, aku hampir mati dikerjai dibully oleh orang lain. Tenang, aku sudah di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Si manis, lihatlah, kakakku sudah datang, hari kiamatmu tiba. Dan kamu ini si manis pengkhianat. Lihat saja nanti bagaimana kakakku. Menghukummu istri. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apakah kamu mau melihat adikku dikerjai begitu saja? Menyingkir si manis. Sebelum kamu mengganggu adikku, apa kamu sudah menyelidiki kekuatan Liu Yingge? Ini bukan tempat untukmu marah-marah. Cepat pulang. Pergi kau, seorang menantu laki-laki yang tidak punya status di keluarga Liu. Berani-beraninya kau memberi perintah padaku. Kamu kakaknya, ya? Pas sekali datangnya. Adikmu ini memukuli anakku. Aku baru mau bicara denganmu. Masalah ini bagaimana penyelesaiannya? Menyelesaikan masalah? Adikku ini anak orang kaya. Memukuli si manis ini, ada masalah. Justru kamu, si lumpuh ini, si miskin hina, berani menyentuhnya, kau cari mati ya? Benar juga, seperti pohon, akar busuk ranting pun layu. Pantas adikmu sombong dan semena-mena. Ternyata ada kakak berkelakuan buruk seperti kamu. Hari ini aku ganti orang tuamu mendidikmu baik-baik. Akan kuajarkan apa itu aturan. Mendidikku? Hah, lucu sekali. Si manis, sepertinya kamu tak kenal Liu Yingge. Kekuatanku juga tak kamu ketahui. Membunuhmu hanya soal waktu singkat. Berkata besar di sini mau mengajariku? Liu Yingge ya? Ya? Jangan sombong. Dunia ini luas. Jangan terlalu angkuh. Lagi pula, di Gangjiang, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Sudah di ujung maut, masih bicara kasar. Si nenek-nenek separuh baya ini bisa apa padaku? Ayo, tahan dia! ya. Berhenti! Jangan ada yang bergerak. Atas nama Wakil Ketua Asosiasi Dagang Gangjiang, kuperintahkan kalian untuk segera berhenti. Jika Asosiasi Dagang Gangjiang tersinggung, kalian tahu akibatnya akan seperti apa. Kakak, lihat dia. Aku sudah diperlakukan seburuk ini. Dia malah membela si nenek tua ini. Baik, akan kulihat Wakil Ketua Asosiasi Dagang Gangjiang bisa apa terhadapku. Hei, Kau mau apa? Beri itu padaku. Lin Godong, kau berani menghinaku. Kau cuma menantu yang menikah ke keluarga Liu untuk membantu nenek tua ini. Kau berani mengabaikanku? Yingge, tenanglah. Kamu, dia bukan orang yang bisa kau... Ganggu seenaknya. Kak, jangan percaya dia. Gucang sudah bilang orang ini hanyalah ibu rumah tangga yang tak berguna lagi pula. Dia juga pincang Liu Yingge. Kau yakin tanpa mengetahui kebenarannya langsung ingin menghancurkanku? Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah adikmu sengaja menabrak untuk rebutan tempat parkir. Anakku pergi menolong. Malah dipukuli dengan kejam. Benar apa yang dikatakan kakakmu itu benar, memang Shiyu yang salah duluan Yingge? Hentikan saja si manis. Tadi kau tidak dengar kata-kata Shiyu? Dia hanya gadis manis yang kakinya pincang. Masa kau begitu takut? Tidak semudah itu. Dengarkan aku dulu. Menyingkir aku Liu Yingge setidaknya adalah pemasok terbesar di Gangjiang juga pemimpin keluarga Liu. Mana mungkin menikah dengan si manis sepertimu? Liuge di depanku pakai akal-akalan apapun boleh saja, tetapi kau tidak boleh mengusik kakakmu. Dia itu... Cukup omong kosong di Gangjiang. Siapa yang berani mengusik orang-orangku? Siapapun itu harus mati.
Ternyata dia adalah orang yang dulu kusiapkan sendiri untuk asosiasi sebagai pemasok andalan ketua grup Liu Yinggeng. Apa kau punya hati nurani Liu Ge ke dulu dalam pertempuran itu? Kalau bukan karena kakakmu mengambil risiko menyelamatkan Gang Jiang sebagian besar asetnya, mana mungkin hari ini keluarga Liu bisa berkuasa? Mu Yunsheng memang hebat, tapi apa peduliku dia sudah seberapa tua, sudah lama menghilang, hidup atau mati masih belum pasti. Jangan pakai masalah lama untuk menekanku, bodoh sekali. Kamu benar-benar bodoh. Langit Gang Jiang ini berdiri tepat di depanmu. Bagaimana bisa kamu tidak mengerti? Sudahlah, ibu rumah tangga yang kakinya sakit masih bicara soal langit. Gang Jiang dasar omong kosong. Sulit membujuk setan yang akan mati. Hari ini aku katakan padamu, kamu pasti akan membayar harga atas kebodohanmu. Jangan mengancam aku. Keluarga terbesar, keluarga Huo sudah jatuh. Keluarga Liu kami sekarang sedang berada di puncak. Tak lama lagi akan menggantikan posisinya di Gang Jiang menjadi keluarga nomor 1. Memang keluarga Huo sudah jatuh. Tapi tahukah kamu siapa yang menjatuhkannya? Kalau bukan karena kakakmu mendukung dari belakang, apakah keluarga Liu kalian bisa sombong seperti ini? Kamu berbohong, prestasi kakakku sekarang semua berkat usahanya sendiri, bertahun-tahun berjuang. Apa itu yang disebut perempuan tua kakakmu? Ada hubungan apa? Berhenti memuji dia. Jangan di sini memberi kakakmu yang cantik ini alasan. Dengar baik-baik. Seorang perempuan tua yang sudah lama pensiun. Aku sudah tidak takut padanya. Jika kau memaksaku, aku akan menggali makam leluhurnya. Ucapan barusan ulangi lagi padaku. Apa masalahnya mengulanginya? Dia hanya seorang perempuan tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Ku dengar. Beberapa tahun lalu dalam baku tembak, dia terluka parah. Mungkin saja sudah meninggal. Kalaupun meninggal, baguslah. Aku justru tidak ingin tertekan olehnya. Manusia tidak tahu balas budi. Kau berani memukulku dengan kekuatanku sebagai pemimpin keluarga Liu di Gang Jiang. Aku bisa berbuat sewenang-wenang. Kau berani memukulku, hari ini aku pasti akan membuatmu terbunuh di jalanan. Terbunuh di jalanan. Baik, bagus sekali berbuat sewenang-wenang. Bagus sekali pemimpin keluarga Liu hari ini. Aku akan memberimu pelajaran yang baik. Tamparan ini untuk pengkhianatanmu. Jika bukan karena aku menyelamatkanmu dulu dan membiayaimu sekolah selama 10 tahun, mungkin kau sudah jadi pemulung sekarang. Tamparan ini untuk balas dendammu. Tanpa si cantik yang kau sebut itu, mana mungkin keluarga Liu bisa bangga seperti sekarang? Kau tak tahu terima kasih, bahkan mau aku mati? Tamparan ini untuk kesombonganmu. Apa istimewanya keluarga Liu? Keluarga nomor 1 pun apa? Kau cuma mengandalkan sedikit prestasi di asosiasi dagang Gang Jiang, lalu jadi semena-mena, membiarkan adikmu berbuat jahat, benar-benar tak tahu hukum. Cukup, kau si manis. Hari ini aku pasti bunuh kau. Hentikan! Kau gila Liu Yingge di tempat umum, membawa senjata ilegal. Kalau tersiar, kau tak takut mati? Diam kau, minggir. Hari ini, siapa yang berani menyebarkan hal ini? Aku tembak dia. Ku beri kesempatan, tapi kau tak becus. Senjata saja tak bisa pegang, mau bunuh aku? Maafkan aku salah. Ampuni aku. Terlambat. Di kehidupan berikutnya, jadi orang yang rendah hati. Hentikan! Kakak, Longge datang. Ini Kak Long. Kamu benar-benar bisa mengundang Kak Long untuk membantu kita. Tentu saja, Kak Long adalah anggota penting dari Asosiasi Dagang Gang Jiang si manis. Kamu sudah selesai? Kakakmu memerintahkan kecuali darurat, tidak boleh pakai senjata. Cuma ini disuruh bawa banyak orang hanya untuk satu wanita tua lemah yang tak berdaya. Lagi pula dia cacat, tak bisa jalan. Masih perlu panggil aku? Cukup anak buahku saja sudah terlalu berlebihan. Yingge, ada apa ini? Kenapa kamu bisa terlibat dengan An Mai? Bukan urusanmu, kamu yang pengecut tak berani bantu aku. Aku cari orang lain, Kak Long tembak saja bunuh si manis ini. Berani sekali, jangan sentuh kakakmu. Menyingkir kau, aku menghajar orang, mana giliranmu ikut campur. Si manis, hari kematianmu tiba, sekarang juga aku hancurkan kepalamu. Wah, hebat sekali ya. Berani tidak biarkan aku menelepon dulu? Meminta tolong ya. Baik, satu orang pun, bahkan 10 orang, aku tak takut. Aku ingin lihat hari ini siapa yang berani menyelamatkannya. Chu Tian'ao, kamu, pemimpin An Mai sudah puas jadi pemimpin? Kamu Anda kakakmu. Benar, sudah lama tak bertemu anak buahmu berani menyerang saya. Apa? Si manis mana yang berani? Jangan marah, ya aku segera ke sana untuk minta maaf. Urusan minta maaf nanti saja dibicarakan. Orang itu adalah wakil kedua. An Mai kalian hubungi sendiri.
Pura-pura apa? Kamu siapa? Masih pura-pura menelepon bos kami. Bos? Bos? Halo kakak, Kamu di mana? aku di Dongjao sedang menghajar si manis tak tahu diri. Kakinya sudah pincang, masih berani? Diam. Ternyata kamu si manis. Bahkan pemimpin asosiasi dagang Gangjang berani kau sentuh. Kau akan membunuhku. Gang, pemimpin asosiasi dagang Gangjang. Kakak, orang yang tadi menelepon siapa sebenarnya? Jangan banyak bicara. Cepat bawa mobil langsung ke Dongjao. Terlambat sedetik seluruh Anmai kami akan ikut mati. Cepat. Kata kakakku, jangan-jangan dia? Halo kakak. Kakakku tadi bilang apa maksudnya? Kamu sebenarnya siapa? Kamu tadi mengejekku sebagai tua pincang. Kamu tahu kakiku ini bagaimana jadi pincang? Tidak tahu kaki saya ini dalam insiden Semen awal 5 bentrok dengan kekuatan luar negeri lalu terluka. Sekarang tahu kan? Langit Asosiasi Dagang Gangjang. Dentuman senjata 905. Jangan-jangan kamu kakakmu? Bukan. Orang-orang Anmai reaksinya selalu segitu lambat ya? Ini tak mungkin. Kakakmu adalah ratu bawah tanah. Di Gangjang, cuma perlu injak kaki, dunia hitam dan putih semua ikut gemetar. Mana mungkin kamu yang seperti hantu ini? Aku sudah lama pensiun. Kalau bukan karena mereka usik anakku, mana mungkin aku muncul? Bagaimana kamu bisa kenal aku? Longge, jangan dengar omongannya. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Ini mantan pacar anaknya. Tak percaya? Tanya dia. Betul. Longga, aku bisa buktikan. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Tolong jangan tertipu olehnya. Apa? Kamu berani bohongi aku? Aku bunuh kamu sekarang. Along. Hentikan. Along. Hentikan. Ada. Bos, kenapa pukul aku? Si manis, kamu mau bunuh aku? Saya kurang tegas. Mohon maaf kakakmu. Beberapa tahun tak jumpa, orang-orang Anmai sudah lupa tata krama, benarkah? Sudah tak takut mati? Berlutut. Kakakmu, kasihanilah. Sekarang ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Longge, apa yang kamu lakukan? Kita sekutu. Diam! Kalau bukan karena si manis ini menghasutku, aku takkan musuhi kakakmu. Aku tembak engkau sekarang, biar kakakmu puas. Kenapa bisa begini? Bukan, Longge, jangan marah. Bicaralah baik-baik. Ya, mungkin hanya kebetulan. Kebetulan saja. Si manis ini sangat aneh. Longge, jangan tertipu olehnya. Benar. Longge, keluarga Liu sudah lama menjadi pemimpin bisnis. Tak lama lagi, keluarga Liu akan menguasai semua perusahaan di Gangjang. Menjadi kerajaan bisnis nomor 1. Diam! Aku hampir mati karena kamu. Bagaimanapun keluarga Liu, apa hubungannya denganku? Longge, nanti keluarga Liu pasti akan bantu kamu duduk kokoh di kursi ketua Anmai. Jangan sampai kamu salah langkah. Diam! Kamu mau mati. Jangan libatkan aku. Kakakmu, abang, kalian harus benar-benar jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dengannya tidak ada hubungan apa-apa. Liu Yingge, oh Liu Yingge, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bukan hanya seorang si manis yang tidak tahu balas budi, tapi juga seorang yang tidak memiliki kesadaran diri. Si manis keluarga Liu yang kamu banggakan adalah pemberianku hari ini. Aku masih bisa menghancurkannya. Kamu jangan berlagak di sini, ingin menggoyahkan keluarga Liuku, sungguh lelucon yang besar. Benarkah? Baiklah, mari kita coba. Dalam 3 menit menghancurkan keluarga Liu. Kamu sebenarnya siapa? Ratu bawah tanah Mu Yun Shang. Halo, Zhang. Ada apa? Manajer Liu gawat. Perusahaan di bawah Asosiasi Dagang Gangjang modalnya tiba-tiba dikepung. Sekarang saham sudah berturut-turut jatuh batas bawah modal tidak cukup untuk utang. Modal Asosiasi Dagang Gangjang. Lalu kerjasama dengan Asosiasi Dagang Gangjang bagaimana? Semua proyek kerjasama sudah dibatalkan seluruhnya. Produk kami yang masih di jalur produksi semua rugi. Astaga. Keluarga Liu yang kubangun dengan susah payah begitu saja hilang. Semua hilang. Kak, aku masih punya uang. Aku akan cari geng luar negeri. Asal bayar mahal, tak percaya tak bisa bunuh dia. Diam kau. Kau tak sadar? Kita sudah bikin kakakmu marah. Kita bahkan tak bisa keluar dari Gangjang. Bisakah kau berhenti cari masalah? Aku tak percaya. Walaupun dia hebat, bisakah dia menguasai segalanya? Aku akan ke dark web, pasang pemberitahuan hadiah.
Kenapa bisa begini? Ada apa? Di dark web sudah ada yang pasang tugas buruan nyawa kita. Kak, bagaimana? Aku belum mau mati. Cepat sujud pada kakakmu. Kami salah, kami salah. Kakakmu, aku buta, tak kenal orang hebat. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Demi Godong. Untuk sementara ku bebaskan nyawamu. Pergi ke luar negeri. Jangan cari masalah di sini. Pergi. Pergi. Kalian juga pergi. Kakakmu. Terima kasih sudah mengampuni mereka berdua. Ini salahku. Tak bisa didik mereka baik-baik. Memberi kau banyak masalah. Bangunlah. Kau ikut aku bertahun-tahun, hadapi bahaya bersama. Aku tak kenal kau. Jangan salahkan diri. Namun ada satu hal yang harus kau bantu aku selesaikan. Apapun perintah kakakmuan. Anak Qian Chen ini Zen, sebelumnya oleh Kern, terlalu dilindungi. Dia berhati baik Kern. Terlalu mudah dipermainkan. Aku ingin kau menempatkan Yain di bawah asosiasi dagang NN, perusahaan dengan persaingan paling sengit RN untuk berlatih dan Yain. Dari kejadian ini Zen, aku menemukan banyak masalah LN yang ada di bawah asosiasi dagang NN. Beritahu semua orang GN untuk mengadakan rapat dewan Han. Aku akan memimpin sendiri Nen, membersihkan semua gen tikus dan penyakit ini Zen Yain. Pogen, Xian Qian, Anda sudah datang kan? bagaimana? Apakah hasil pemeriksaan sudah keluar Han? Sudah keluarin, Bu, tidak apa-apaan. Tante, hasil pemeriksaan semuanya normal. Dokter berkata setelah beberapa hari istirahat Ken, bisa keluar dari rumah sakit Ren. Tidak apa-apa itu bagus Ren. Tidak apa-apa itu bagus Ren. Pogen, Liu Shiyun tidak menyakitimu kan? Semua salahku yang telah membawa masalah sebesar ini untukmu. Tenang saja, Bu, tidak apa-apa. Hanya pekerjaan ini Zen. Semua salahku kan? Sebelumnya kamu susah payah membantuku menemukan pekerjaan. Aku malah menyinggung adik ketua asosiasi dagang NN, dan beginilah Dien. Pekerjaan itu hilang begitu saja. Anak bodoh Wen, kamu tidak salah apa-apa. Minta maaf untuk apa Ren. Bu ingin mengatakan. Aku sudah memindahkan pekerjaanmu ke perusahaan induk asosiasi dagang Gangjang Len, cabang sebelumnya MN. Kamu tidak perlu ke sana lagi? Apa Jenny? Ibu, apa ibu punya sesuatu yang disembunyikan dariku? Ibu, apa ibu punya sesuatu yang disembunyikan dariku? Aku sudah menyinggung Liu Shiyu masih bisa dipindahkan dari cabang ke kantor pusat perusahaan dagang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Chen Chen begitu polos dan baik hati. Suamimu sebelum meninggal juga berharap kita bisa hidup dengan tenang. Lebih baik jangan beritahunya yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan semua urusan itu, aku akan pensiun sepenuhnya dan menemaninya dengan baik. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku sudah melapor ke polisi. Lalu keluarga Liu takut masalah ini menjadi besar. Jadi mereka memintaku untuk menandatangani surat pengertian. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan syarat kepada mereka. Mereka tidak punya pilihan, hanya bisa memberikan posisi ini jabatan di kantor pusat. Ternyata begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, aku pasti akan menghargai kesempatan kali ini. Tidak akan membuatmu repot lagi. Anak bodoh, mereka yang salah. Mereka sudah mendapat hukuman. Kedepannya tidak akan ada orang yang berani membulimu lagi. Ya. Setelah sekian lama pensiun, ini pertama kalinya aku datang ke perusahaan di bawah asosiasi dagang. Gedung perkantoran ini memang bagus. Sayang, hari ini ibu akan membawamu bekerja. Kita ke ruang kerja ayahmu untuk memberi pelajaran pada mereka yang ingin menggoda dia, si manis. Kamu buta ya? Jalan nggak lihat? Berani nabrak aku? Nona, aku cuma berdiri nggak gerak, kamu yang nabrak aku. Lucu. Masih berani bantah? Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, Harus pakai akal. Jelas kamu nabrak aku. pacarku, tapi ini manajer umum perusahaan. Di sini, akulah hukumnya. Kamu tahu anjingku seberapa mahal. Kalau sampai terluka, nyawamu ini, Kamu bisa ganti. Aku ada urusan. Aku buru-buru. Katakan, berapa uang biar selesai? uang? Bibi nggak butuh uangmu. Aku mau kamu minta maaf ke anakku. Apa? Suruh aku minta maaf ke anjing?
Ya, aku juga mau kamu berlutut dan minta maaf. Keterlaluan. Meski aku nggak mau debat denganmu, tapi bukan berarti kamu boleh hina aku semaumu. Hina? Aku nggak cuman hina kamu, aku juga akan pukul kamu mati. Kalian ngapain? Berhenti! Kamu siapa? Berani di kantor kami buat keributan di depan pintu? Sesyong, salah wanita ini. Nabrak aku dan anjingku dan sakiti aku. Cepat bela aku. Berani sekali kau. Berani ganggu saya? Wanita Zhao Sishong? Hei orang, buang dia keluar. Tunggu, manajer umum Zhao. Wah, sombong sekali kau. Apa ini aturan perusahaanmu? Mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang? Ini perusahaan induk di bawah Asosiasi Dagang Gangjiang. Kau siapa? Berani mempertanyakan aturan perusahaan kami? Apa saya ini tidak penting? Yang penting, saya berdiri diam di sini. Dia yang menabrak saya. Dia malah menyuruh saya meminta maaf ke anjing. Bukankah keterlaluan? Sesyong, jangan dengar omong kosongnya. Dia yang menabrak saya dan bayi saya. Dia juga mengganggu saya. Lihat, tangan saya jadi merah. Kau cari mati? Berani ganggu wanita Zhao Sishong? Kau benar-benar ingin mati? Manajer umum Zhao, kau tak bisa bedakan benar salah. Hanya berdasarkan katanya. Langsung putuskan hidup mati? Apa ini gaya kerja kamu selama ini? Diam! Bagaimana aku, Zhao Sishong, bertindak? Tak perlu kau, seorang tua, mengatur-atur. Benar, Sesyong terlalu sombong. Kau harus membela aku dan bayi ini. Segera minta maaf pada sekretariku dan anjingku dengan bersujud. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tak disangka Zhao Sishong ini begitu sombong dan sewenang-wenang. Perusahaan yang dia pimpin juga sangat berantakan. Nanti di rapat dewan, aku harus memberantas kebiasaan ini sepenuhnya. Aku disuruh minta maaf pada anjing. Mimpi! Ayo, pukuli dia dengan keras. Yap, pukuli sampai mati. Perempuan seperti ini perlu diberi pelajaran. Pukul! Hentikan! Zhao Sishong. Apa? Suruh mereka berhenti. Cepat mundur. Ya. Ketua Lin, aku tidak tahu Anda datang. Maaf tidak menyambut. Maaf tidak menyambut. Zhao Sishong, tadi kau sangat berwibawa ya. Ketua Lin, perempuan ini tadi menghina sekretarisku dan anjing kesayanganku. Aku hanya ingin menegurnya. Maksudmu? Dia bukan istrimu? Dia pegawai yang digaji grup? Bawa anjing kerja? Diam kau! Kau cari mati. Apa katamu? Pak Ketua Lin, Anda salah paham. Aku bicara soal dia. Wah. Kurasa yang tak tahu bahaya. Itu kamu. Pak Ketua Lin, Anda salah paham. Aku cuma mau memberi pelajaran padanya. Betul, Pak Ketua Lin, masa seenaknya memukul orang? Ini gara-gara perempuan ini. Matanya licin, di lobi, melihat ke sana kemari. Dia juga tak kelihatan seperti karyawan perusahaan. Siapa tahu dia datang untuk kecelakaan. Pura-pura kecelakaan? Iya, lihat cara berpakaianmu. Pasti hidup susah, ya? Pasti sengaja mencari orang kaya untuk memeras uang. Wah, kamu perempuan tua. Berani pura-pura kecelakaan di perusahaan kami yang di bawah Asosiasi Dagang Gangjiang. Kamu benar-benar cari mati. Kemampuan kalian berdua memutarbalikkan fakta. Benar-benar jago. Pura-pura kecelakaan. Memeras uang. Coba tanya Lin Guodong apa dia percaya. Diam. Kamu tahu siapa dia? Dia? Lihat cara berpakaiannya. Dia cuma seorang ibu-ibu biasa berusia setengah baya. Ibu-ibu biasa berusia setengah baya? Iya, lihat pakaiannya. Bahkan belum sebagus pembantu cuci dan masak di rumah kami. Wah. Kamu buta ya? Baju-baju kakakmu, semua pesanan khusus dari luar negeri. Bisa-bisanya kau mengejeknya di sini. Sudahlah. Jangan buang waktu dengannya. Rapat dewan jam berapa? Iya kakakmu, jam 10. Dia margamu. Ketua Lin sangat hormat padanya. Dia juga tahu sebentar lagi ada rapat dewan. Jangan-jangan dia adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjiang Mo Yunsheng? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Bukankah sudah kau tebak? Bagaimana mungkin? Apakah Anda benar-benar kakakmu yang sudah lama menghilang dari Asosiasi Dagang Gangjiang? Selesai. Gawat. Kenapa? Dia kan cuma seorang tante parubaya. Apa yang kau takutkan? Diam kau!
Sekarang kau benar-benar menghancurkanku. Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting yang tak bisa diganggu? Orang penting sih tidak. Namaku Mu Yunsheng. Orang-orang Gangjang menghormatiku. Memanggilku kakakmu. Apa? Kau bilang kau adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjang? Mu Yunsheng? Kakakmu? Betul. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau kakakmu? Cepat bersujud dan minta maaf pada kakakmu. Tidak usah. Sujud dan minta maaf tidak perlu. Kakakmu, maksudmu, Anda memaafkan kami? Aku cuma tak suka menghukum orang dengan cara rendahan. Kakakmu, barusan aku tak tahu diri. Akan kusiapkan hotel bintang 5 untukmu. Sebagai penyambutan dan permintaan maaf. Sebagai manajer umum, pakai uang perusahaan untuk selingkuhan, perjamuan mewah, gaya hidup mewah berlebihan. Ternyata perusahaan di bawah asosiasi dagang sudah busuk begini. Tak usah penyambutan. Aku ada rapat dewan. Iya benar, aku kurang pertimbangan. Kakakmu, rapat dewan segera dimulai. Ayo kita pergi. Aku lebih suka sikap kalian yang angkuh. Kuharap nanti saat rapat dewan, kalian masih bisa tersenyum. Kakakmu, maafkan aku. Aku salah. Aku tak sengaja. Kau bukan tahu salah, tapi tahu kau buat masalah besar. Ayo pergi. Shixiong, apa maksud perkataannya tadi? Jangan-jangan dia mau pecat kita berdua? Diam! Sudah kukatakan di kantor panggil manajer Zhao. Manajer Zhao. Ya, ini salahmu yang sok mencolok. Kalau tidak, mana mungkin aku terjebak olehnya. Itu manajer Zhao. Sekarang kita harus bagaimana? Takut apa? Cuma seorang perempuan. Lagi pula selama bertahun-tahun ini dia tak muncul. Dewan direksi mana mungkin masih mendukungnya. Bahkan berani mengancamku. Nanti akan kuberi pelajaran. Halo semuanya. Pastinya kalian semua tak asing denganku. Aku adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjang, Mu Yunsheng. Lama tak jumpa. Mari kita sambut kembali kakakmu. Silakan duduk. Hari ini mengadakan rapat Dewan Direksi ini, ada dua hal yang ingin ku sampaikan. Pertama, secara resmi mengakhiri masa pensiunku dan kembali memimpin Asosiasi Dagang Gangjang. Bagus sekali. Dengan kakakmu di sini, kami jadi tenang. Iya, di bawah grup ada begitu banyak perusahaan, seharusnya kakakmu melakukan penertiban. Hal kedua adalah, yaitu Wah, maaf semuanya. Zhao datang terlambat. Haha. Manager Zhao. Hehehe. Tunggu. Posisimu bukan di sana. Lalu aku duduk di mana? Sebagai manajer umum perusahaan, manajer umum menjadi contoh tidak mematuhi peraturan perusahaan. Secara prinsip tak berhak duduk di sini untuk rapat. Tapi mengingat masa kerjamu yang panjang, kursi itu untukmu. Apa? Kau menyuruh manajer Zhao kami duduk di kursi itu? Tak mau duduk, berdiri juga boleh. Kamu? Baik, aku duduk. Manajer Zhao. Bukankah sudah kukatakan padamu, bicaralah setelah rapat selesai. Ya, Baik, selanjutnya hal kedua. Sebagai asosiasi dagang Gangjang, tidak ada yang punya hak istimewa melanggar aturan perusahaan kutu busuk ini akan saya hukum tegas. Mulai hari ini, saya akan membersihkan semua penggerogot di asosiasi tanpa ampun. Semua paham? Saya sebut kakakmu karena menghormati jasamu, tapi kau keterlaluan. Karena dendam pribadi menyalahgunakan kekuasaan, pantaskah kau terima kepercayaan semua orang? Kau bilang aku menyalahgunakan kekuasaan? ya. Bukankah karena aku tak sengaja menabrakmu dan tak segera minta maaf, lalu kau mendendam sengaja mempermalukan Direktur Zhao di rapat? Inikah cara seorang ketua? Hai, kakakmu sudah tua, hatinya jadi sempit, itu wajar. Perempuan hampa. Bicaralah langsung, jangan berbelit-belit. Baik, karena kau sudah pensiun lama, maka serahkan posisi ketua. Serahkan posisi ketua. Chao Jeshu, kau berani sekali. Apa aku salah? Semua yang hadir di sini bukan orang sembarangan. Badai sebesar apa
yang belum kami hadapi. Maukah kami tunduk di perintah? Manajer umum Zhao benar. Pintar juga kau. Aku memang perempuan, mau apa? Dunia bisnis selalu berubah-ubah. Kalian bisa hidup enak, duduk di sini. Bukankah karena aku, seorang perempuan ini? Kau cuma wanita parubaya yang kasar. Kau tak pantas duduk di posisi itu. Hah? Aku izinkan kau bicara? Hah? Aku izinkan kau bicara? Perempuan ini bukan cuma kasar, tapi juga pendendam. Kalau masih banyak omong, ini akibatnya. Dengar? Dengar. Zhao Shixiong benar-benar bodoh. Berani menantang kakakmu terang-terangan. Iya, dulu yang bermusuhan dengan kakakmu, kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 2 meter. Sepertinya kita harus memutuskan hubungan dengannya, agar tidak terkena imbas. Baiklah, kita lanjutkan rapat. Tadi sampai di mana? Membersihkan sampah. Ya. Mulai hari ini, aku akan membersihkan semua sampah di perusahaan. Yang pertama adalah dia. Hapus aku? Atas dasar apa? Pertanyaan bagus, Godong. Bagikan dokumennya pada semua orang. Mulai bekerja tahun 2015, 10 tahun bekerja, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, menggelapkan aset perusahaan puluhan juta, membeli properti pribadi, dan menyekap beberapa sekretaris, membeli barang mewah. Bukti ini cukup? Keterlaluan. Ini sama saja menganggap perusahaan asosiasi dagang sebagai ATM pribadi. Orang seperti ini tak boleh dipertahankan, harus dipecat. Sekarang buktinya jelas. Apalagi yang bisa kau katakan? Kakakmu, aku salah. Aku mohon beri aku kesempatan. Kau benar-benar sadar salah? Aku salah. Aku benar-benar tahu. Kakakmu, maafkan aku. Kau bukan sadar salah, tapi sadar sudah tamat. Bawa penyesalanmu, temui Departemen Hukum. Bawa dia. Eh. Hari ini membuat semua terkejut. Aku akan menyusun ulang peraturan perusahaan, membersihkan perusahaan dari orang jahat dan penggerogot. Selama aku, Mu Yunsheng, ada, mereka takkan luput. Baik, rapat dewan hari ini. Selesai di sini. Silakan kembali bekerja. Kakakmu. Bagaimana dengan Zhao Shixiong? Pengaruhnya di perusahaan tak boleh diremehkan. Hanya dengan bukti ini, tak cukup untuk menjatuhkannya. Kirim lebih banyak orang, terus selidiki. Pasti gali lebih dalam. Lebih banyak bukti kuat. Ya, Kirim lebih banyak orang lagi, dan terus selidiki. Pastikan menggali lebih dalam untuk bukti kuat tambahan. baik. Selamat ya Kian Kian, begitu cepat sudah dipromosikan ke kantor pusat. Terima kasih Direktur Wen, sejak magang saya sudah mengikuti Anda. Tanpa Anda tidak akan ada saya hari ini. Apa yang kau katakan? Itu karena kerja kerasmu sendiri dan kemampuan belajar yang baik, sehingga bisa menonjol di antara para magang lainnya. Tenang saja, saya di sini pasti akan bekerja dengan baik, tidak akan mempermalukan Anda. Baik, saya percaya padamu. Saya masuk dulu ya. Siapa kau bajingan tidak lihat jalan ya? Maafkan saya tidak sengaja. Anda tidak apa-apa kan? Buta ya kamu? Ibumu tidak pernah bilang kalau jalan harus pinggir. Bagaimana bisa begitu tidak beres? Saya sudah minta maaf. Kenapa bisa seenaknya memukul? Minta maaf. Apa gunanya minta maaf? Hari ini suasana hatiku sudah buruk, masih ditabrak lagi. Sial benar? Baru datang ya? Tahu tidak siapa yang kau tabrak? Siapapun itu bukan alasan untuk memukul sembarangan. Yang baru datang berani tidak hormati manajer umum perusahaan Zhao Shixiong. Sepertinya kau bosan hidup. Berhenti. Berhenti.
Kamu baik-baik saja, Qian? Saya baik-baik saja, Pak Wen. Saya tidak sengaja menabrak dia. Belum sempat menjelaskan. Mereka langsung main pukul. Kamu, Direktur Zhao. Kamu siapa lagi? Saya Qian, mantan atasannya di cabang. Cabang? Cuma seorang supervisor kecil. Berani ikut campur urusanku? Saya tahu jabatan saya tidak tinggi. Tapi yang ingin saya katakan, kalau Qian barusan tidak sengaja menabrakmu, kita bisa dengan tenang mencari solusi. Bukan dengan kekerasan, sembarangan main pukul. Kamu siapa? Berani membentakku? Dia tidak pantas. Kalau saya, Tante, Ibu. Kenapa ibu di sini? ada urusan. Ibu, dia ibumu? Ini bagaimana ini? Apa yang terjadi? Saya baru masuk lobi, tidak sengaja menabrak Direktur Zhao. Belum sempat menjelaskan, mereka langsung main pukul. Bahkan Pak Wen yang menolong saya ikut dipukul. Baik, saya paham. Kamu pergi kerja dulu. Di sini saya yang urus. Ibu, jangan-jangan mereka menyulitkan ibu? Tidak mungkin. Tidak. Dengar? Tidak akan. Kalau begitu saya pergi. Shifeng, kamu ikut pergi juga. Serahkan di sini padaku. baik. Kalian berdua benar-benar tidak kapok ya. Itu tadi cuma salah paham. Salah paham, benar-benar salah paham. Salah paham, cuma bilang salah paham lalu pada anakku dipukuli dan dimaki. Kalian ini terlalu naif. Kakakmu, aku benar-benar tak tahu dia anakmu. Kalau begitu, sekarang juga aku minta maaf padanya. Tak usah. Tak perlu minta maaf. Tadi, tangan yang mana yang memukul anakku? Tanganku? Kamu? Aku tak pakai tangan. Kakakmu. Sudahlah, urusan ini selesai sampai di sini. Lupakan saja. Ayo kita pergi. Ya, Berdiri. Ternyata ini anaknya bagus. Punya anak, punya celah. Berkali-kali mempermalukanku. Kali ini aku pasti tak akan melepaskannya. Mu Yunseng ini anak perempuannya. Kenapa aku melihatnya sangat familiar? Mana mungkin kamu kenal anaknya? Aku ingat sekarang dia mantan pacar adikku. Tapi ibunya bukannya ibu rumah tangga biasa? Maksudmu ibunya selalu mengaku keluar dia cuman ibu rumah tangga? Iya, Aku paham sekarang. Aku ada cara untuk menghajar dua perempuan ini. Bos Zhao, cara apa? Kalau tebakanku tak salah, Mu Yunsheng menyembunyikan identitasnya karena ingin anaknya hidup biasa saja. Makanya adikmu baru punya kesempatan kenal anak perempuannya. Tapi sudah terlambat membicarakan ini. Dia sudah menjadi mantan pacar adikku. Lihat tadi sikap Mu Chen. Dia sepertinya tidak tahu identitas ibunya. Kamu mau mengadu domba? Hanya dengan identitas Mu Yunsheng, adu domba belum cukup. Dia baru datang ke perusahaan, karyawan baru. Paling cocok jadi kambing hitam. Bagaimana caranya? Nanti begini, Yap, kita bisa jadikan Mu Chen kambing hitam. Lalu gunakan masalah yang dia buat untuk memeras Mu Yunsheng. bulan depan akan tekan kontrak dengan grup Hengtong. Asal pegang kesalahan Mu Chen ini, tidak takut Mu Yunsheng tidak datang minta tolong. Pak Zhao, ada yang perlu Anda perintahkan? Di departemenmu ada karyawan bernama Mu Chen.
Ya, benar. Bulan lalu baru datang. Dia kerabat Anda? Perlu perlakuan khusus? Tidak perlu. Setelah kamu kembali, serahkan kontrak perpanjangan dengan grup Heng Tong kepadanya saja. Ini tidak tepat kan? Pak Zhao, Anda juga tahu grup Heng Tong adalah klien terbesar kita. Dia hanya pemula. Kalau kontrak ini ada masalah, saya tidak sanggup tanggung jawab. Ayahmu di rumah sakit, menunggu operasi, ini 1 juta. Saya mengerti, Pak Zhao. Terima kasih, Pak Zhao. Tunggu saja. Mu Yunsheng, saat hari perpanjangan kontrak, kalian berdua akan tamat. Kakakmu, grup Heng Tong adalah klien terbesar kita. Kontrak 5 tahun habis. Hari ini akan diperpanjang. Dulu kontrak ini selalu ditandatangani Zhou Zishong. Karena kakak sudah kembali, kali ini silakan kakak yang tanda tangan. Chen Chen belum tahu identitas saya. Kalau saya yang tanda tangan, bukan ketahuan? Lagi pula, saya baru kembali. Banyak urusan bisnis masih belum saya pahami. Kamu ketua asosiasi. Kamu saja yang tanda tangan. Baik kakakmu. Rapat akan segera dimulai. Mari kita masuk. Ibu, saya sedang rapat. Kenapa ibu datang? Masalah Shiyu sebelumnya. Saya kurang mengawasi. Untuk menebus kesalahan, saya beri kakakmu pekerjaan. Dia cuma mendengarkan. Oh, begitu. Ya? Saya cuma mendengarkan. Kamu sibuk saja. Baik. Chen, cepat keluarkan kontraknya. Baik. Ketua Lin, Pak Su, ini kontrak perpanjangan. Silakan diperiksa. Apa katamu? Basis data yang dibangun untuk grup kita oleh Asosiasi Dagang Gangjang bocor ke seluruh jaringan? Ya, Pak Su. Dan data klien semua telah bocor. Grup akan menindak pihak terkait. Bagaimana bisa? Manajer Wang. Basis data grup Heng Tong selalu menjadi tanggung jawab departemen kalian. Kenapa file inti yang sangat rahasia ini bisa bocor? Ketua Lin, setelah Mu Chen bergabung, semua ini selalu saya serahkan kepadanya untuk dijaga. Mu Chen, apakah kamu yang membocorkannya? Bukan saya. File memang saya yang jaga, tapi saya tidak pernah memperlihatkannya kepada siapapun. Siapa yang percaya? File selalu dijaga olehmu. Sekarang ada masalah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Benar-benar bukan saya. Komputer saya ada catatan pengunjung. Tunggu sebentar, saya akan periksa. Wah, bagaimana? Mau kabur karena merasa bersalah. Grup Heng Tong adalah klien terbesar perusahaan kita. Hari ini kamu harus bertanggung jawab. Betul. File rahasia ini, jangan-jangan kamu sengaja membocorkannya? Tanpa bukti, langsung tuduh anak saya. Ini tidak pantas, kan? Tanpa bukti, langsung tuduh anak saya. Ini tidak pantas, kan? Gushin diam. Direktur Su, mengenai masalah ini, saya pasti akan menyuruh orang menyelidiki dengan jelas. Saya akan berikan penjelasan yang masuk akal. Selain itu, kami juga sudah melakukan penanganan darurat sesuai situasi perusahaan Anda. Tentu saja, untuk kerugian perusahaan Anda, kami juga akan menanggung sepenuhnya. Baik, saya akan menunggu hasil penyelidikanmu dan rencana kompensasinya. Haha, Pak Su, silakan pergi dengan santai, Jen. Saya pasti akan menghukum dengan kerasnya karyawan yang membocorkan rahasia klien. Silakan pergi dengan santai, Jen. Bu, sungguh bukan akun. Ibu percaya padamu, Ben? Kamu coba periksa dulu catatan komputer Gian. Lalu pikirkan lagi, Gan. Apakah ada orang mencurigakan belakangan ini, Zen, yang menyentuh komputermu, Ben? Baik, saya akan segera memeriksa. Mulai panik, Yain. Aku tak percaya kamu tidak akan datang memohon padaku. Zhao Xixiong, kamu harus mengakui dengan jujuran pada file inti Heng Tong Group IN, kamu yang bermain curang cian. Pak Linin, jangan fitnah orang baik-baikan. Beberapa hari ini, Zen, aku selalu di rumah Nen berbaring sakit Ren sama sekali tidak ke kantor, Jen. Kalau kamu tidak percaya, bisa ke rumah sakit Ren. Periksa rekam medis rawat inap, Nen.
Grup Heng Tong adalah hand klien terbesar perusahaan kita, Hen. Selain kamu, Zhao Shixiong Dan, siapa lagi yang berani bermain curang Jian pada kontrak dengan Heng Tong Jian? Ketua Lin Hen, meskipun Anda adalah ketuan, hal tanpa bukti seperti ini, Hen. Tidak bisa sembarangan menuduhkan. Masih keras kepala Yarn. Sayang sekali sebelumnya, aku masih ingin memberi kalian jalan hidup, Nen. Kalian seharusnya tidak melakukan apapun, tidak seharusnya berencana mengincar Putri Kurn. Jika kalian mencari mati sendiri, Ren, maka aku tidak akan sopan lagi. Hahaha, menakutiku nak. Aku Zhao Shixiong Dan bukan tipe yang mudah takut, Ren. Walaupun dulu engkau berkuasa di Gangjiang dan sangat berpengaruh, tapi sekarang sudah tahun 2026. Kau sudah ketinggalan zaman. Zhao Shixiong, apa lukamu bikin otakmu tumpul? Berani bicara seperti itu pada kakakmu? Apa perkataanku salah? Dia sekarang sudah tidak sesuai dengan situasi. Zamannya sudah lewat. Zhao Shixiong, kau terlalu naif. Asosiasi Dagang Gangjiang adalah hasil jerih payahku. Kalau aku mau, kapan saja bisa timbulkan gelombang besar. Hanya dengan tipu muslihatmu, mau menggoyahkanku? Haha, jangan naif. Sekarang semua bukti mengarah ke putrimu. Asal grup Heng Tong mau selidiki, putrimu bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga akan dituntut hukum. Nanti, lihat bagaimana kau lindungi dia. Betul, Mo Yunsheng. Kalau tahu diri, dengarkan kami. Biarkan Pak Zhao kembali ke jabatannya. Dengan begitu, kami mungkin bisa berbelas kasihan dan lepaskan putrimu. Mimpi di siang bolong. Aku akan segera kirim orang untuk menyelidiki. Pasti akan temukan bukti kalian memfitnah Qian Qian. Jangan naif. Kau kira Zhao Shixiong ini lemah? Kalian menghinaku dulu. Kalau aku tidak menjebakmu dengan jebakan mematikan hari ini, bagaimana aku melupakan ini? Kakakmu, sekarang bagaimana? Kita tidak bisa membiarkan parasit seperti ini. Tapi, kita juga tidak bisa membiarkan mereka menjebak Qian Qian. Jangan buru-buru. Karena mereka punya bukti, pasti menyimpan cadangan. Tapi yang punya cadangan bukan cuma mereka. Aku sudah siap dari dulu. Wah. Sedang apa ini? Berdiskusi untuk minta ampun? Kau kira dengan memberi kontrak ke Qian Qian untuk dijaga, lalu membocorkan file rahasia, bisa mengalihkan semua tanggung jawab ke Qian Qian? Kau terlalu naif. Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya ingin memberitahumu, sejak kau menyuruh manajer Wang memberi kontrak ke Qian Qian, setiap gerak-gerik kalian telah berada di bawah pengawasanku. Apa katamu? Siapa yang menang? Kita lihat nanti. Chen Chen, jangan panik. Periksa pelan-pelan. Pasti ada petunjuknya. Kepala bagian men, aku benar-benar tidak membocorkan basis data. Tapi sekarang, semua bukti mengarah padaku. Aku harus bagaimana? Aku percaya padamu, tantemu juga percaya padamu. Jangan buru-buru dulu. Coba pikirkan lagi baik-baik. Beberapa hari ini ada yang menyentuh komputermu? Atau saat kau lengah mengobrak-abrik mejamu? Oh ya, kemarin sore aku ke pantry saat kembali lihat manajer Wang berdiri di depan mejaku beberapa saat. Waktu itu tak kuhiraukan, sekarang kupikir tingkahnya mencurigakan. Ini kemungkinan besar petunjuk penting. Cepat sampaikan hal ini ke tantemu, minta dia selidiki manajer Wang ini. Direktur Zhao, hari ini kita dipanggil kemarin ada apa Yain? Tentu saja ada yang soal perpanjangan kontrak UN dengan grup Heng Tonghen. Sepertinya men, semua sudah tahu kanan siapa yang tidak kenal grup Heng Tonghen itu adalah klien besar Hen. Perusahaan kita, Pak Zhao Ren, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Ada sesuatu yang belum kalian ketahui Zen. Setengah jam yang lalu file inti grup Heng Tonghen bocoran. Seluruh informasi penggunaan semuanya bocoran manajemen tinggi. Heng Tong marah besar Hen, membatalkan kerjasama dengan kita Hen, dan meminta kita menggantikan semua kerugian. Apa Jen? Bagaimana bisa begini Ken? Data inti Heng Tonghen, kenapa bisa bocoran? Yaen, sebenarnya apa yang terjadi kan? Siapa yang bisa melakukan kesalahan sebodoh itu, Hen? Kalian harus bertanya pada kakakmu dan anakmu fans. Sebenarnya apa yang dilakukan anakmu Shen? Apa Jena? Anak kakakmu Jen, kakakmu In, sebenarnya apa yang terjadi kan? Masalah ini Zen, harus ada penjelasan yang masuk akal untuk kita. Pak Zhao, masalah ini Zen belum jelas juga Jen. Kau sudah terburu-buru menuduh anak Kurni. Ini tidak pantas Ren. Aku hanya peduli dengan keselamatan perusahaan. Tahukah kamu betapa besarin masalah melibatkanmu untuk perusahaan? Memang benar, wanita tidak cocok memimpinin. Baru masuk saja, sudah main nepotisme. Sekarang bagus lah. Pak Zhao, jangan senang dulu. Kebenaran akan terungkap. Halo Chen Chen. Baik, aku tahu. Ternyata sesuai dugaan. Bawa orangnya masuk. Baik. Bawa dia masuk. Manajer Wang, kemarin kamu pakai komputer Chen Chen. Melakukan apa? Kamu yang cerita sendiri atau aku yang bantu ceritakan? Kakakmu, mungkin Anda salah paham. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Benar juga kakakmu. Tanpa bukti,
Jangan sembarangan menuduh orang. Kalau kamu jujur mengaku, aku bisa memberimu keringanan. Kalau kamu berani berbohong, peraturan gangjang kita bukan hanya pajangan. Baik, saya bicara. Ini Pak Zhao. Pak Zhao yang suruh saya lakukan ini. Dia kasih saya sejumlah uang, menyuruh saya menyerahkan kontrak perpanjangan grup Heng Tong ke Mu Chen Chen untuk disimpan. Lalu, menyuruh saya saat Mu Chen Chen tidak ada, pakai komputernya untuk bocorkan file. Tidak benar. Kapan saya suruh kamu lakukan hal seperti ini? Ini kartu bank yang Pak Zhao kasih ke saya. Isinya 1 juta. Omong kosong. Jangan menuduh sembarangan. Pak Zhao, selain kartu bank, saya juga punya video. Sekarang, masih mau cari alasan apa lagi? Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak tahu yang kamu bicarakan. Baik. Kalau begitu, lihat sendiri. Tak perlu tunggu pulang. Serahkan saja kontrak perpanjangan grup Heng Tong padanya. Ini tidak pantas. Pak Zhao, Anda juga tahu grup Heng Tong adalah klien terbesar kita. Dia hanya pegawai baru. Kalau kontrak ini bermasalah, saya tidak berani tanggung. Ayahmu di rumah sakit nunggu operasi kan? Ini 1 juta yuan. Pak Zhao, bukti sudah jelas. Apalagi yang mau dibantah? Video ini palsu. Video ini hasil editan. Kalau begitu, video ini akan saya serahkan ke polisi. Jangan serahkan ke polisi. Kalau diselidiki secara resmi, hidupku hancur. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Berani ganggu anak perempuan Mu Yunsheng, aku harus membuatmu bayar. Kakakmu. Aku salah, aku tahu salah. Kakakmu, aku tidak terlibat. Aku tidak lakukan apa-apa. Semuanya dia, Zhao Shuxiong, yang merencanakan semua ini. Tolong maafkan saya. Kalian berdua tidak hanya menyalahgunakan uang perusahaan, tapi juga membocorkan rahasia inti. Ini melanggar peraturan perusahaan dan hukum. Harus dihukum berat. Serahkan mereka ke Departemen Hukum. Lalu hubungi grup Heng Tong. Beritahu mereka kebenarannya. Kami akan ganti semua kerugian. Siap, kakakmu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ibu, ketualin data asli tidak bocor. Kita tak perlu ganti rugi. Apa? Benar, kemarin pagi saat kerja Pak Wen bagikan satu kasus enkripsi data. Aku coba operasikan, tak disangka berhasil. Jadi Pak Wang yang bocor dari komputerku file terenkripsi. Maksudnya apa? Artinya yang bocor filter enkripsi. Semua nomor di dalamnya, sebelum didekripsi nomor palsu. Palsu. Ya, file aslinya sudah aku salin ke flash disk. Jadi file bocor tak berguna. Maksudmu, kita tak akan kehilangan klien besar grup Heng Tong? Dan tak perlu ganti rugi? Ya, Chen Chen sudah cek info di internet. Pastikan semua nomor sebelum bocor nomornya palsu, tak ada arti referensi. Tak disangka anak ini begitu teliti. Beruntung atas nasihat ibu, aku bisa hati. Syukurlah. Cuma kaget saja. Kakakmu anak muda memang hebat, anakmu luar biasa. Untuk perusahaan kita, cegah kerugian besar. Anak ini sudah dewasa. Karena data tidak bocoran, aku juga tak perlu bertanggung jawab pada grup Heng Tongen. Tapi Mu Yunsheng pasti tidak akan begitu saja melepaskan Kusen. Aku harus segera bersembunyi, menghindar dulu. Tidak baik kan Zhao Shuxiong kabur, Shen. Tak lama lagi dia akan tertangkap, Shen. Tim hukuman sudah mulai mengumpulkan bukti dan dia pasti akan menerima hukuman tegas dari hukuman. Pihak Heng Tong En meski tak perlu ganti rugi Gen, tapi insiden salah ini Gen terhadap reputasi mereka tetap memberikan dampak tertentu En. Harus berkomunikasi dengan baik di sana. Kakakmu benarkan lagi pulain konflik internal kita yang memberi kerugian pada mereka. Kita tetap harus segera melakukan perbaikan. Siapa tahun masih bisa mempertahankan klien besar ini, Zen. Aku punya ide, tak tahu apakah bisa dilakukan. Kamu punya ide, katakanlah Dian. Berdasarkan investigasi insiden ini, Zen bukan hanya ulah Zhao Shuxiong NN dan manajer Wang En. Di dalam grup Heng Tong En, sepertinya ada orang EDN yang ikut mendorong Nen. Jika kita bisa membantu Sen grup Heng Tong menemukan pengkhianat Shen, bukankah bisa menebus kesalahan dan insiden kebocoran bisa kita manfaatkan untuk menciptakan momentum Len. Menciptakan momentum Len.
Ya, kasus Heng Tong sudah trending. Menurutku, ini pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, justru bisa membantu Heng Tong dapat publisitas, memenangkan pertarungan dengan gemilang. Masuk akal. Opini di internet memang berubah sangat cepat. Kita juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk membantu Heng Tong promosi. Betul. Di permukaan, kita bekerja sama dengan Heng Tong gelar konferensi pers permintaan maaf untuk membius mata-mata. Lalu bekerja sama dengan Pak Su, berdasarkan bukti yang ada, identifikasi semata-mata. Di konferensi pers, bongkar dia. Tapi aib keluarga jangan diumbar. Setujukah Heng Tong? Membongkar mata-mata, netizen pasti tertarik. Kita bisa sekalian menunjukkan jaminan keamanan informasi Heng Tong. Bukankah kita memanfaatkan tren untuk memberi mereka publisitas gratis? Ide ini cukup inovatif. Manajer Wang dipecat. Posisi manajer bisnis sedang kosong. Saya usulkan Chen Chen dipromosikan menjadi manajer bisnis yang baru. Ikuti kerjasama ini dari awal sampai akhir. Dia baru lulus. Bagaimana bisa memenuhi syarat? Sebagai manajer bisnis, setelah kejadian ini, saya rasa Chen Chen sangat bertanggung jawab dan punya inovasi tinggi. Menurutku hanya orang seperti ini baru bisa mematahkan kelemahan konvensional agar kerja lebih baik. Aku rasa Ketua Lin benar. Sebenarnya aku bisa memikirkan cara ini. Kepala Wen juga banyak membantuku. Jadi Chen Chen akan menjadi manajer bisnis baru ini, memimpin konferensi pers dengan Heng Tong. Xiao Wen akan membantumu untuk semua bantuan yang dibutuhkan. Kami akan dukung sepenuhnya. Setelah ini selesai, baru kita hitung jasanya. Terima kasih, Ketua Lin. Terima kasih, Ketua Lin. Kalau begitu, untuk hari ini cukup. Rapat bubar. Baik. Bu. Oh iya, Bu. Ini rapat Dewan Perusahaan. Kenapa Ibu ada di sini? Aduh, tadi lupa menutupi kakakmu. Dulu Ketua Lin kan berhutang budi pada ibu. Jadi dia carikan ibu pekerjaan, bekerja di sini. Betul, benar. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kami pergi dulu. Baik. Pergilah. Kakakmu, kapan ibu berencana memberitahu Chen Zhen yang sebenarnya? Tunggu dulu. Anak ini, Qian Qian, hatinya masih polos. Aku tak ingin dia terjun ke kekacauan masa lalu. Aku ingin, setelah membersihkan hama-hama di perusahaan, memberikannya perusahaan yang bersih dan damai. Ya. Beberapa hari ini entah kenapa, selalu ada firasat buruk. Omong-omong Liu Yingge dan adiknya tidak buat masalah, kan? Tidak. Mereka di luar negeri. Suruh orang awasi. Kalau ada masalah, hubungi saya segera. Ya. Shushong, tunggu aku. Kecilkan suaramu. Kau mau bunuh aku? Aku tidak. Kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku sendiri. Saat kau dalam masalah, kau yang pertama berbalik. Sekarang masih ikut aku buat apa? Bukannya itu untuk menyelamatkan anak kita? Belum sempat bilang, aku hamil. Apa? Kau hamil? Ya, kalau kau celaka, aku harus selamatkan anak kita. Dia satu-satunya keturunanmu. Aku tidak boleh biarkan dia celaka. Beneran? Kau tidak bohong? Tentu beneran. Awalnya mau lari ke luar negeri. Tapi karena kau hamil, kita tidak bisa terus hidup sembunyi-sembunyi. Harus cari cara untuk menyelesaikan ini selamanya. Ada. Aku dapat ide. Apa? Adikmu itu bukannya mantan pacarmu Chen Chen? Ya, sebenarnya sudah melamar dan diterima. Tapi kemudian dia malah cari putri kedua grup Liu. Lalu buang Mu Chen Chen. Adikku yang bodoh buta ini meninggalkan status menantu asosiasi dagang Gangjang, malah mengejar putri kedua keluarga Liu. Sekarang lihatlah, keluarga Liu runtuh, semuanya hilang. Sudah, jangan bahas ini dulu. Kudengar keruntuhan keluarga Liu adalah ulah Mu Yunsheng. Sekarang, putri kedua Liu itu di mana? Katanya sepertinya ke luar negeri. Tapi keluarga Liu sudah jatuh. Urusannya mau kemana? Siapa bilang tak berguna? Siapa yang pernah menikmati uang dan kekuasaan akan rela menjadi anjing terlantar yang bersembunyi? Maksudmu? Kita bisa memanfaatkan kebenciannya untuk memetik keuntungan.
Shiyu, bagaimana? Uangnya dipinjam? Tidak. Teman-teman kaya yang dulu selalu hiburan bersamaku. Begitu dengar keluargaku bermasalah, lari lebih cepat dari kelinci. Kutelpon semuanya. Tak ada yang mau meminjamkan uang. Seharusnya kuduga. Kita sampai seperti ini sekarang. Semua karena Mu Chen Chen dan ibunya. Begitu pulang ke negeri, ku bunuh mereka. Shiyu, jangan terus terobsesi. Mu Yunsheng bukan lawan yang bisa kau hadapi. Kalau bukan karena mereka, kita masih di Gangjiang hidup dengan penuh kekuasaan. Kenapa harus lari ke luar negeri, hidup menderita seperti ini? Shiyu, jangan bicara lagi. Kakak, kamu diserang sampai terluka parah. Kita bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya operasi. Kalau bukan ada yang anonim, mengirim biaya hidup. Kita tak mampu membayar rumah sakit. Ini semua salah mereka. Aku pasti akan membuat mereka membayar semuanya. Shiyu, ini semua salah kakak. Tidak menjadi contoh baik. Aku tidak mendidikmu dengan baik. Kedepannya, jangan bertindak sembarangan lagi. Kali ini, Mu Yunsheng mempertimbangkan hubungan ipar kita. Tidak akan menyulitkanmu lagi. Lin Godong yang manis itu. Dia selalu patuh pada Mu Yunsheng, mana mungkin membantu kita. Dulu kalau saja dia membantu berbicara 2 kata saja, mana mungkin kita bisa sesengsara ini. Shiyu, jangan terus keras kepala. Lupakan dendam ini. Hiduplah dengan baik di sini. Aku tak bisa. Ini semua karena mereka. Kalau tidak, aku masih Liu, putri kedua keluarga Liu yang dihormati semua orang. Kenapa aku harus keluar negeri, menanggung semua penderitaan ini? Aku tak bisa menelan rasa malu ini. Shiyu, lupakan masa lalu. Tidak mau. Saat aku menemukan kesempatan, aku pasti akan membunuh mereka. Shiyu, Gucheng, kenapa kamu datang? Gucheng, kenapa kamu datang? aku memang datang membantumu. Ini kakakku dan kakak iparku. Mu Yunsheng adalah musuh bersama kita. Kami datang dari Gangjiang. Hanya untuk membantumu, menjatuhkan Mu Yunsheng sekaligus. Jangan, Shiyu. Aku tidak setuju. Kamu mengambil risiko ini. Jangan balas dendam lagi. Kita sekarang hidup, bukankah cukup baik? Kenapa kamu harus memprovokasi Mu Yunsheng ini? Kakak, Mu Yunsheng menghancurkan keluarga Liu kita, membuat kita seperti anjing kehilangan rumah, lari ke luar negeri. Dendam ini harus kubalas. Aku sudah bosan dengan hari-hari seperti ini. Tapi kekuatan kita tidak bisa melawan Mu Yunsheng. Meskipun dendam terbalas, lalu apa? Keluarga Liu kita tidak akan kembali ke masa lalu. Aku tidak peduli. Aku harus membunuh Mu Yunsheng. Bahkan jika harus mati bersama, aku rela. Kami datang untuk membantumu. Bagaimana caranya? Bukankah kamu kenal orang geng kriminal luar negeri? Kamu punya koneksi, aku punya uang. Kita gabungkan kekuatan. Masih takut tidak bisa mengatasi sepasang janda dan anak yatim? Atas dasar apa aku percaya padamu? Atas dasar apa? Karena kita sama-sama menderita. Dulu aku juga manajer umum perusahaan induk di bawah Asosiasi Dagang Gangjiang. Di Gangjiang, aku orang yang sangat berpengaruh. Tapi sekarang, digeret oleh ibu dan anak itu, aku cuma bisa kabur dan sembunyi. Kamu adalah manajer umum Zhao Zhixiong dari perusahaan Hong Kong? Ya. Dulu di Gangjiang aku Zhao Zhixiong. Adalah orang yang bagaimana hebatnya. Pedagang mana yang bertemu aku? Tidak memberiku muka. Sekarang, digeret oleh ibu dan anak mereka, cuma bisa sembunyi-sembunyi. Apakah dendam ini tidak harus kubalas? Baik, aku setuju. Kita bekerja sama bunuh mereka. Bunuh mereka. Tidak, aku tidak setuju. Shiyu, matamu sudah tertutup oleh keinginan balas dendam. Sekarang membalas dendam buta hanya merugikanmu. Kakak tidak ingin hidupmu hanya diisi balas dendam. Kekuatanmu Yunsheng di Gangjiang sungguh mendominasi.
Kak, jangan lanjut. Bukannya kakak cuma takut dibuatnya, tapi aku tidak takut. Sekarang aku punya koneksi, juga dukungan dana dari manajer Zhao. Dia Mu Yunsheng pakai apa lawan aku? Kamu terlalu naif. Situasi kota Hong Kong berubah puluhan tahun. Kekuatan Mu Yunsheng sangatlah rumit dan berjalin. Jangan anggap terlalu sederhana. Kakak, jangan ganggu dong. Dia Mu Yunsheng cuma preman lokal di Gangjiang. Aku nggak percaya. Asal aku mau bayar mahal, masih ada geng kriminal luar negeri yang nggak berani ganggu dia. Shiyu benar. Lihat Mu Chen. Sekarang dia sudah jadi manajer umum departemen bisnis dan dapat proyek terbesar. Kemampuanmu nggak kalah darinya. Masa kamu rela? Aku nggak rela. Dia bisa hidup seterang itu, sementara aku seperti tikus di selokan, sembunyi-sembunyi. Aku benar-benar sudah muak dengan hidup sekarang. Kalau begitu pergi. Sekarang kita hubungi orang-orang geng luar negeri itu. Bawa mereka pulang, lalu habisi nyawa Mu Yunsheng. Setelah itu, aku bantu kamu kembali menjadi nona kedua keluarga Liu yang terhormat. Bagaimana? Baik, aku cari orang sekarang. Kak, aku balik sebentar lagi. Ayo, Jangan. Shiyu, jangan. Kembali Shiyu. Mu Yunsheng, kau bunuh kakakku. Aku akan bikin kau bayar. Chen, kerja sudah selesai? Sudah, Bu. Aku sampai parkiran, sekarang pulang naik mobil. Baik. Ibu masak ikan asam manis favoritmu. Tunggu kamu pulang. Baik, Bu. Sebentar lagi ketemu. Mu Chen, lama tidak bertemu ya. Gucheng, kenapa kamu di sini? Tentu saja mencari kamu. Setelah sekian lama tidak bertemu, kamu jadi cantik. Gucheng, minggir. Kita sudah putus. Aku tak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kenapa? Jadi manajer bisnis, lalu tak mau peduli padaku? Jangan mendekat. Aku akan berteriak. Teriak saja. Tolong. Selamatkan aku. Tolong, cepat selamatkan aku. Hehehe. Kamu memanggilku? Zhao Shixiong, kamu? Kenapa kalian di sini? Kamu tidak takut perusahaan marah? Takut. Sekarang yang harus takut adalah kamu. Sepertinya keduanya berniat jahat. Sekarang sudah larut, kantor sudah kosong. Tidak bisa. Aku harus cari cara. Menelepon minta tolong. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu buat aku kehilangan pekerjaan, digugat bagian hukum, sekarang seperti anjing terlantar, bersembunyi ke sana kemari. Kamu pikir aku mau apa? Halo Chen. Si manis berani menelepon aku. Chen. Zhao Shixiong, lepaskan aku. Aku cuma karyawan kecil di perusahaan, tak punya uang atau kuasa. Kenapa kamu ikat aku? Gucheng, kenapa kamu bekerja sama dengan Zhao Shixiong menyandera aku? Kenapa? Kamu dan ibumu buat aku kehilangan kursi PNS. Kau buat kakakku dipecat. Kau masih berani tanya kenapa? Karena kalian semena-mena, kalian pantas dapat balasan ini. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Hari ini harus kita beri pelajaran. Jangan banyak bicara. Aku sangat ingin mencambukmu sampai mati. Mu Chen tak menyangka kan? Kita bertemu lagi. Kali ini kau tak bisa lari. Liu Siyu, apalagi yang kau mau? Apa yang aku mau? Nyawamu? Liu Siyu, aku hanya di garasi tak memberimu tempat parkir. Aku sudah minta maaf. Hal ini kenapa tak bisa dianggap selesai? Hah? Kau bilang selesai ya, selesai. Sekarang kau malah hidup enak ya. Jadi manajer bisnis. Sangat sukses.
Tapi kau tahu aku di luar negeri hidup seperti apa? Tapi semua ini bukan aku yang sebabkan. Liu Xiyu, sadarlah. Awalnya, kau yang rebut tempat parkirku, lalu sengaja menabrak. Bagaimana bisa kau salahkan semuanya padaku? Diam. Kalau bukan karena kau dan ibumu yang pincang itu, aku dan kakakku mana mungkin berakhir begini. Jadi apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Pertanyaan bagus. Karena kamu dan ibumu, aku dan kakakku terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Begitu turun dari kapal, kami diserang penjahat. Kakakku terluka. Karena tak punya uang berobat, kakakku meninggal. Dia meninggal. Aku tahu kakakmu meninggal, kamu pasti sangat sedih. Tapi ini bukan kesalahan aku dan ibuku, kamu tak bisa menyalahkan kami. Dia memang gara-gara kamu dan ibumu, aku dan kakakku harus melarikan diri ke luar negeri. Kalau tidak melarikan diri, kakakku pasti tidak akan terluka. Ini semua salah kalian. Kalian harus membayar nyawa kakakku. Jangan buang waktu bicara dengannya hari ini. Aku akan membuatnya tahu akibat menghadapi kami. Benar, meski memohon ampun sekarang sudah terlambat. Ini masyarakat hukum. Kalian tidak takut mendapat hukuman hukum? Hukum? Di gudang tua ini, apa hukum bisa menyelamatkanmu? Kalau begitu biarkan hukum menghukum kami. Setelah jatuh ke tangan kami, terimalah nasibmu. Berbuat seperti ini, kalian tidak akan mendapat hasil baik. Setelah ibuku datang, pasti tidak akan melepaskan kalian. Ibumu? Bagus ibumu datang hari ini. Aku akan membuatnya datang tapi tak kembali. Bukankah kamu ingin ibumu menghajar kami? En, mana handphonemu? En, ayo Ben, berikan padaku. Aku akan membantumu menelepon. Tidak bisa kalian. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apa mau Murn? Bukankah sudah aku katakan, ingin ibumu mati yain hahahahan. Ashen, kembalikan pada Kurn. Berapa sandinya buka untuk Kurn? Tidak bisa. Aku tidak akan membukanya untuk kalian. Ini semua karena Akurn. Ada apa datang padaku saja? Jangan sakiti ibuku, Gen. Bukan kalian berdua ibu dan anak Ren. Bagaimana mungkin aku bisa hidup begitu sengsaran? Hari ini aku akan membuat kalian semua membayar harga Len. Kenapa sekarang baru tahu menyesalan sudah terlambat, Chen? Gerombolan orang jahat sampah masyarakat Nen. Suatu hari nanti kalian akan membayarkan harga atas kejahatan kalian. Masih juga keras kepalan. Aku ingin melihat mana yang lebih cepat datang Ren. Hukuman untuk kita atau penderitaan kalian. Apakah kamu benar-benar tidak mau membuka sandi ini, Jen? Tidak mau. Meskipun kalian bunuh aku hari ini, aku tetap tidak akan menelpon, membiarkan ibuku mengambil risiko ini, Jen. Tidak ada pilihan lain. Tahan dia untuk Kun. Gunakan penghalang wajah untuk membuka kunci Zen. Buka untuk Kurn. Masih tidak mau Yarn. Buka untuk Kurn. Tunggu dulu. Sepertinya aku tahu sandinya. Chen. Lupa padamu, Nakern? Setidaknya aku adalah tunangan lamanya. Membuka kunci handphone di N. Bukankah sangat mudahan? Ahahahahan. Terbuka. Bagusan. Ayo. Sekarang aku mau telepon ibumu dulu. Lihat reaksinya yang panik. Jangan. Sekarang aku mau telepon ibumu dulu. Lihat reaksinya yang panik. Jangan. Hai Suyub. Bagaimana dengan bos geng luar negeri Dauge? Kapan dia sampai? Bos geng luar negeri, Dauge? Bagaimana? Tidak menyangka, kan? Di Gangjang tak bisa sentuh ibumu, kami masih bisa minta bantuan geng luar negeri. Meski ibumu sangat berkuasa, tak akan lawan geng luar negeri dengan senjata sungguhan. Ibumu pasti mati hari ini. Sudah, jangan banyak bicara. Dauge mungkin tiba dalam 10 menit. Bisa telepon Mu Yunsheng sekarang. Dauge pasti lebih dulu datang. Mari kita tunggu Mu Yunseng masuk perangkap. Baik, aku telepon orang baik itu sekarang. Kita tunggu saja pertunjukan bagus. Tak perlu telepon. Aku sudah datang. Ibu Chen, jangan takut. Ibu datang menyelamatkanmu. Katakan apa syaratnya untuk bebaskan anakku?
Teleponku belum diangkat. Kok datang cepat sekali? Sejak kalian muncul di parkiran bawah tanah, aku sudah menebak niat kalian. Ternyata benar, kalian ini seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Jangan mendekat. Aku bunuh dia kalau kau mendekat lagi. Baik, aku diam. Tolong jangan sakiti anakku. Ibu pergi saja, jangan pedulikan aku. Mereka cari orang geng kriminal luar negeri untuk balas dendam padamu. Akan segera tiba. Geng kriminal luar negeri? Ya, orang Gangjang takut berurusan denganmu. Aku tak percaya geng kriminal luar negeri juga takut. Lalu kelompok mana dari luar negeri? Coba ceritakan. Kenapa? Kau di luar negeri juga punya kenalan? Bukan begitu. Setidaknya, Mati harus tahu sebabnya. Pintar juga kau. Aku, Bibi ini, cari bos besar geng kriminal luar negeri. Kakak Dao. Kakak Dao. Baik, aku tahu. Informasinya sudah dikirim ke Lin Guodong. Dia seharusnya bisa segera bawa orang ke sini. Sebelum kakak Dao itu datang, aku harus selamatkan Chen Chen dulu. Kenapa? Takut? Zhao Sixiong, aku yang memecatmu. Masalah ini tak ada hubungannya dengan Chen Chen. Lepaskan dia. Masalah kita bisa dibicarakan. Dibicarakan? Sekarang kau tahu harus bicara? Terlambat. Jangan perlu emosi. Yang menghinamu adalah aku, bukan Chen Chen. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan Chen Chen. Aku jadi sandaramu. Mau main tipu muslihat lagi? Aku seorang ibu. Bagaimana aku tega melihat putriku terperangkap dalam bahaya tanpa menolongnya? Lepaskan Chen Chen. Aku tepati janji, takkan main licik. Jangan. Si cantik ini licik. Jangan percaya dia. Dan kau tak tahu, dia jago bertarung. Takut apa? Sekuat apapun, dia cuma perempuan. Kita berempat. Ada 2 pria. Masa takut sama perempuan setengah baya yang cantik ini? Betul. Ngapain takut dia? Iya, aku sendirian. Takkan membahayakan kalian. Aku gantikan putriku. Jangan, Bu. Bu, mereka mengincarmu. Jangan ambil risiko, terlalu berbahaya. Bodoh. Kau anak ibu. Dalam bahaya apapun, ibu selamatkanmu. Begini, aku hitung sampai 3. Aku maju gantikan Chen Chen. 3. 2. 1. Berani kau tipu kami. Bu, hati-hati belakang. Kau main licik. Ini bukan licik. Ini taktik perang. Ayo. Chen Chen baik-baik. Bu, aku baik-baik. Ayo pergi. Dengar baik-baik. Jangan ada yang sentuh putriku lagi. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Pergi. Dia pergi? Tak semudah itu? Itu Daoga. Dia pergi? Tak semudah itu? Itu Daoga. Cuma ibu-ibu paruh baya begini. Layak kalian bayar mahal hingga mengundangku dari luar negeri? Daoga, Anda tak tahu. Wanita cantik ini latar belakangnya luar biasa. Kalau tidak, aku takkan merepotkan Anda datang. Latar belakang apa? Aku ingin lihat jarum sulam ini bisa mengacaukan langit. Asosiasi Dagang Gangjang, tahu? Asosiasi Dagang Gangjang? Aku ingat kakakku pernah sebut. Wanita cantik ini Ternyata adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjang yang dijuluki Ratu Bawah Tanah, Mu Yunsheng. Pendiri Asosiasi Dagang Gangjang? Bu, apa itu benar? Kenapa aku tak pernah dengar Anda katakan? Chen Chen, ibu jelaskan padamu. Apa kau sampai sekarang? Belum tahu? Identitas ibu rumah tanggamu sebenarnya bohong. Identitas aslinya adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjang, dulu sangat berkuasa, dijuluki Ratu Bawah Tanah kakakmu. Apa? Tidak mungkin. Pasti tidak benar. Ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Mana mungkin Ratu Bawah Tanah? Benar atau tidak?
Tanya saja dia. Ibu, dia bohong padaku kan? Maaf, Chen Chen. Dia tidak bohong. Ibu memang adalah pendiri Asosiasi Dagang Gangjiang, disebut Ratu Bawah Tanah. Apa? 20 tahun ini aku tidak pernah dengar ibu cerita. Aku tak mengerti mengapa ibu harus menipuku. Kenapa? Aku yang orang luar saja sudah paham. Kamu masih belum mengerti. Apa maksudmu? Ibumu pasti tak mau kamu pakai uangnya. Orang kaya biasanya pelit. Ibumu pasti tak benar-benar sayang padamu. Lihat, sehari pun dia tak beri kamu kemewahan. Malah suruh kamu jadi pegawai kecil, menderita susah payah. Padahal kamu adalah putri Asosiasi Dagang Gangjiang. Dia tega biarkan kamu menderita. Dia benar-benar tak sayang padamu. Ya, Mana ada ibu yang egois begitu? Dirinya sendiri ketua asosiasi, tapi biarkan anaknya sendiri ikut terseret. Berkali-kali nyaris tewas. Ini keterlaluan. Benar. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kamu menderita begini? ya, Chen Chen, jangan dengarkan hasutan mereka. Ibu sebenarnya ada kesulitan. Dengar penjelasan ibu. Jangan jelaskan lagi. Aduh, dia panik nih. Chen Chen, jangan percaya omongan mereka. Bukan begitu. Ibu, tentu aku tak percaya. Aku tahu ibu punya kesulitan. Lainnya tak ingin ku ketahui. Aku tahu ibu sayang padaku, ibu melakukan ini pasti untuk kebaikanku. Itu sudah cukup. Sebenarnya, waktu kamu kecil, karena urusan asosiasi dagang ibu punya musuh, hampir membuatmu diculik musuh. Ayahmu mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu. Lalu, Untuk keselamatanmu dan ayah. Sejak saat itu, ibu menyerahkan asosiasi ke Ketua Lin, mengundurkan diri. Sampai sekarang, ibu ingin menyelesaikan semua ancaman dan pengkhianat di perusahaan, baru beritahu kebenaran padamu. Ibu tidak sengaja menyembunyikannya. ibu, aku tahu ibu pasti untuk kebaikanku. Cukup, kalian belum selesai? Bibi datang ke sini untuk bunuh kalian, bukan untuk lihat kalian main drama ibu anak. Liu Shiyu, rupanya pelajaran untukmu sebelumnya masih kurang ya. Kakakmu tidak memberitahumu untuk tidak mengizinkanmu kembali ke Gangjiang? Jangan sebut kakakku. Kalau bukan karena kau, aku dan kakakku sama sekali tidak akan lari ke luar negeri. Kakakku juga tidak akan terluka parah karena perampokan dan akhirnya meninggal karena tak ada biaya berobat. Apa? Kakakmu meninggal karena tak ada biaya berobat? Meninggal? Ya, semua ini karena kau. Kau yang menyebabkan ini. Kenapa kau tidak mati saja? Liu Shiyu, orang yang membunuh kakakmu bukan aku, tapi kau. Apa yang kau omongkan? Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kelakuanmu yang semena-mena, merebut tempat parkir, mengancam dan mau membunuh Chen Chen, maka sama sekali tidak akan terjadi hal-hal selanjutnya. Kakakmu juga tidak akan mati. Tidak mungkin. Bukan aku. Kau hanya mengada-ada. Liu Shiyu, apakah kematian kakakmu belum membuatmu sadar? Sadar apa? Jangan pura-pura jadi orang baik. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin keluarga Liu bisa bangkrut? Bagaimana mungkin kami diusir oleh Lin Guodong? Bagaimana mungkin kakakku tewas di luar negeri? Jangan banyak bicara dengannya. Bisa jadi si perempuan tua ini sengaja mengulur waktu, menunggu bantuan datang menyelamatkan mereka. Kau benar. Makin lama makin runyam. Bunuh dia sekarang. Daoge, pinjam senjatamu. Hari ini aku akan bunuh musuhku sendiri. Buat balas dendam buat kakakku. Mu Yunsheng, kau mati. Liu Shiyu! Berhenti! Liu Shiyu, letakkan senjatamu. Liu Shiyu! Kau benar-benar bajingan. Berhenti. Siapa sebenarnya? Kakakmu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bicara padamu. Kakakmu, ini geng kriminal luar negeri? Laumo sudah ketemu? Lalaumo? Kamu bilang Laumo tadi? Maksudmu apa? Kalian kenal Moye? Tidak hanya kenal, sangat akrab. Tidak mungkin. Moye adalah pemimpin tertinggi geng kami di luar negeri. Seperti kamu mengenal. Moye kami? Tidak percaya? Coba saja kamu telepon dan tanya. Nanti juga tahu.
Kamu benar-benar kenal Moye? Bagaimana mungkin dia kenal Moye? Dia cuma menipumu. Jangan-jangan tidak berani? Baik, kalau kamu tidak berani, aku yang telepon. Halo, siapa ini? Hahaha. Seperti ini. Berani bilang kenal Moye kami? Moye bahkan tidak punya nomor teleponmu. Tidak bisa berpura-pura lagi, kan? Hahaha, teman lama, kau mati. Aku Mu Yunsheng. Kakakmu. Kakakmu, akhirnya Anda menghubungi saya. Dulu kalau bukan karena Anda menyelamatkan saya sudah mati di Gangjiang. Saya selalu ingin membalas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa saya, tapi Anda tidak mau menerima apapun. Selama bertahun-tahun ini, saya benar-benar merasa bersalah. Apa? Anda ternyata adalah penyelamat nyawa Moye? Sudahlah Laumo, saya menelepon Anda karena ada hal yang perlu bantuan Anda. Kakakmu, silakan perintahkan. Laumo pasti akan lakukan apapun. Di kalangan kalian, geng kriminal, ada seorang bernama Dao Ge. Dia sekarang mengarahkan pistol ke kepala saya. Apa? Adao, kamu berani sekali. Bahkan berani mengusik penyelamat nyawa saya. Tunggu saja, saya akan habisi kamu sekarang. Ampun, Moye. Ampun. Saya juga dibodohi oleh mereka. Kakakmu, tolong ampuni saya. Ampuni saya. Saya tahu salah. Sudahlah Laumo, jangan datang ke sini. Saya akan menyuruh orangmu kembali. Urusan kalian sendiri, selesaikan di dalam pintu tertutup. Baik, kakakmu. Pergi! Kakakmu. Lalu bagaimana dengan mereka? Kakak ipar, kumohon lepaskan aku. Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Jangan panggil aku kakak ipar lagi. Ikatan keluarga di antara kita sudah lama sirna sejak kau nekat mempermainkan nyawa orang. Sudah hilang sama sekali. Aku dan kakakmu sudah bercerai. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi antara kita. Sudah. Serahkan mereka pada paman. Setelah membersihkan parasit di perusahaan ini, aku ingin membubarkan asosiasi dagang. Untuk Qian, perusahaan yang bersih dan damai. Baik. Bawa pergi. Ayo, Qian. Akan kutunjukkan warisan yang ibu bangun untukmu. Baik. Mu Yunsheng, selamat atas terpilihnya Anda sebagai Presiden Direktur Grup Gangjiang, bahkan menjadi yang termuda di seluruh kota. Terima kasih. Sebagai Presiden Direktur pertama setelah merger Grup Gangjiang, mengapa memilih energi baru? Sebagai proyek utama pertama, karena proyek energi baru mengisi kekosongan Grup Gangjiang di bidang energi baru, dan juga karena ayah saya, Ayahmu? ya, beliau seorang ahli energi baru yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk penelitian hingga akhir hayat. Saya ingin dia melihat bahwa karir yang dicintainya meski setelah kepergiannya tetap berlanjut di Grup Gangjiang dan membantu jutaan orang. Ternyata langkah ini juga bentuk penghormatan pada ayah tercinta. Ada pesan untuk ibu? Bu, terima kasih atas kerja kerasnya, atas kasih sayang bertahun-tahun dan didikan penuh perhatian. Aku selalu mencintaimu. Silakan masuk. Chen, Shifeng, bukankah kamu seharusnya di luar kota berbisnis untuk kerjasama? Sudah pulang begitu cepat? Aku tidak hanya pulang, tapi juga membawa kabar baik. Kabar baik apa? Proyeknya disetujui? Tentu saja, denganmu yang memimpin, grup Gangjiang kita sudah terkenal namanya. Masih ada proyek yang tidak bisa disetujui? Mulutmu, Wakil Presiden Direktur Asosiasi Dagang Gangjiang, kok sama sekali tidak tenang? Kabar baik yang kumaksud bukan yang ini. Tada. Izin proyek energi baru, kita berhasil mendapatkannya. Hebat! Akhirnya kita dapat izinnya. Bu, jangan salah paham. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku hanya terlalu senang. Ibu juga senang. Tante, bukan seperti yang tante pikir. Izin proyek energi baru sudah didapatkan. Chen terlalu gembira, makanya... Apa? Izin proyek energi baru sudah didapatkan? Itu bagus sekali. Ini benar-benar hal yang membahagiakan. Ayahmu di alam baka juga akan merasa terhibur, karena kamu telah menyelesaikan wasiat terakhir ayahmu. Dia pasti akan bangga padamu. Proyek energi baru segera dapat mulai berproduksi. Kecerdasan buatan juga berjalan lancar. Asosiasi Dagang Gangjiang juga berhasil melakukan transformasi dan peningkatan. Perkembangan perusahaan semakin membaik. Sekarang perusahaan ini pada dasarnya sudah berjalan normal. Kalau begitu, kalian berdua urusan pernikahan, kapan mau diproses? Ibu,